Halo, selamat malam teman-teman. Eh, Selamat hari Rabu. Jadi kita udah di Rabu lagi, kita mau ada LOP lagi. Hari ini kita ada LOP seperti biasa, tapi yang bikin luar biasa kayak minggu-minggu sebelumnya dan kayak minggu ini itu pasti speakernya. Karena speakernya ini kan beda-beda. Jadi tujuannya speakernya beda-beda juga, jadi mereka bisa sharing sedikit ya, maksudnya ke teman-teman, ke kita semua. Maksudnya kan ada dari kayak LOP ya udah jelas. Kalau misalkan di satu slide, ya udah slide-nya gitu, nomor satu ini, dua ini, tiga ini, terus sampai 50 atau sampai berapa gitu, saya lupa. Tapi dengan speaker yang berbeda-beda kan kita juga jadi tahu ya, maksudnya ada berbagai macam versi. Oh ternyata nawarin produk atau nawarin bisnis ke orang caranya nggak cuman seperti yang ini loh, apa oh masih ada cara ini loh yang lain ya kan. Jadi kita sesuaikan sama kebutuhan dan sama emang lapangannya kita sih gimana. Jadi singkat cerita tadi ini langsung ini udah ada speakernya hari ini. Nah, ini udah ada Kisti di sini dan udah ada Manda sebentar. Saya ini Manda dulu. Hai Kak Angga. Halo. Halo, selamat Nah, malam nah, semuanya. Selamat malam selamat semuanya. malam. Nah, sebelum kita mulai, ini Hmm, kita mulai dari Manda dulu deh. hmm. Boleh nggak sih perkenalan diri atau mau berdua juga nggak masalah. Coba ganti-gantian aja kan. Kita perkenalan dulu aja kan. Nggak enak kalau misalnya kita dengar LOP tapi nggak kenal sama orangnya juga pasti kan teman-teman yang belum kenal mungkin mau kenalan. Dari tim apa, sejak kapan mungkin joinnya gitu. Oke, siapa duluan nih, Mom? Silahkan. Oke, hai, selamat malam semuanya. Wow, ini udah banyak banget nih yang join di sini. Kenalin, nama saya Amanda. Saya dari tim All Star. Ya. Jadi anaknya All Star ada lagi nih Sensei All Star. Nah, gitu ya. Nah, aku join AFC ini dari bulan dari bulan Januari. Tapi baru jalanin bisnisnya ini di bulan Februari, gitu ya. Baru mulai banget nih. Saat ini udah achieve Ronin. Backgroundnya aku ibu rumah tangga, ada juga bisnis kuliner yang udah berjalan dari 5 tahun yang lalu. Gitu sih, Kak. Jadi sebelumnya sih kalau saya mau cerita sedikit, aku dulu pernah sih join yang lain gitu ya, tapi nggak pernah punya keberanian, nggak pernah sepercaya diri aku ada di AFC gitu. Itu aku, sok, Tekisti. Ya, selamat malam teman-teman semua. Salam kenal semuanya. Aku Kisti. Aku dari tim AFC All Stars. Terus kita jadi grup kecil juga nih, namanya Sensei All Stars. Jadi aku awal join tuh bulan Februari. Joinnya di Manda. Jadi Manda tuh direct sponsor aku. Dan sekarang aku juga udah achieve Ronin nih gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa sih gitu kan ya tiba-tiba join di AFC, karena sebenarnya sih aku tuh nggak punya pengalaman sales ya. Jadi dulu tuh aku kuliah di bidang science, udah gitu aku kerja gitu kan as geofisicist. Nah, habis dari sana aku sekolah lagi nih, sekolah bisnis, lalu bikin bisnis. Aku ada 2 bisnis sekarang. Tapi bahkan di bisnis aku pun, aku tuh nggak pernah megang sales gitu, aku lebih senang concepting, planning gitu kan, dan apalagi kalau ngomongin MLM gitu kan ya, aku tuh nggak pernah jadi member, apalagi jalanin bisnisnya. Tapi menurut aku ini ELC tuh spesial gitu kan, sampai di sini aku bisa nyemplung walaupun kayak, "Wah kok bisa ya gue ada di sini ya?" Gitu, karena bisa ada something special yang nanti aku sama Manda bakal ceritain apa sih spesialnya dari AFC menurut Ya, kita. oke. Kalau gitu boleh mungkin kalau mau langsung dimulai yang produk dulu dari siapa? Oke, siap. Boleh aku share screen ya, Oke, please. thank you. Aman ya share screen aku, Man? Aman. Ya teman-teman semuanya, terima kasih loh yang udah pada menyempatkan waktunya di Zoom kita malam ini atau yang ada di Facebook Live juga ya. Hari ini aku sama Manda akan bawain LOP. Apa sih LOP tuh, Man? Boleh cerita sedikit kali ya? LOP ini Life Science Opportunity Preview ya. Jadi kita bakal bercerita nih tentang perusahaannya, tentang produknya, dan marketing plan bisnis yang lagi kita jalanin ini nih. Ya nggak sih, Mom? Bener nggak?
Benar banget. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya soal produk, teman-teman bisa googling sendiri ya gitu, atau lihat di website itu kan ada deskripsi produknya. Tapi di sini tuh kita pengen ceritain gimana sih gitu ya, peluang bisnis emas dari AFC ini gitu ya. Jadi teman-teman, sebenarnya kan kalau zaman sekarang ya mau bisnis tuh kan banyak kendala ya. Pertama tuh modal gitu kan. Kalau di bisnis konvensional tuh semakin besar target revenue kita, semakin besar juga ya modal yang kita perluin. Belum lagi soal waktu gitu kan. Karena kalau misalnya kita mau bikin bisnis pasti ada yang namanya market research gitu kan ya, competitor analysis, development product, produksi. It takes time gitu, nggak mungkin yang 1 bulan kita langsung bisa profit gitu kan ya. Belum lagi ini ada pengalaman untuk gagal gitu kan ya. Terus juga yang namanya bisnis, apalagi sekarang marketnya ya, market kita tuh lagi jenuh gitu, lagi lemah karena kita ada di kondisi pandemi. Dan ini tuh sangat aku rasakan karena aku itu adalah pelaku bisnis ya sejak tahun 2013 gitu. Aku punya bisnis di bidang wedding service, satu lagi ada di bidang fashion. Jadi sejak Indonesia dinyatakan pandemik gitu ya bulan Maret tuh bisnis aku dua-duanya wah kena impact banget gitu kan ya. Tapi di situ kita bisa survive, kita melakukan yang namanya pivoting strategi sampai akhirnya aku analisis nih di tahun lalu gitu bulan Desember. Oke, kita secara cash flow aman gitu kan ya, kita profit tapi kita belum balik ke titik semula gitu ya. Makanya di sini aku berpikir wah kayaknya ini bisnis yang aku jalani ini kok masih gloomy ya, aku belum menemukan titik terang gitu. Sampai akhirnya aku berpikir, wah kayaknya aku harus bikin exit plan, aku harus bikin bisnis lain nih yang berbeda gitu kan ya dari bisnis yang aku kerjakan sekarang. Lalu ketika itu aku ngamatin gitu bisnis apa sih gitu kan yang kala pandemik ini nggak kena impact, ternyata ada tuh gitu kan ya. Bisnis di kala pandemi yang malah bersinar cemerlang gitu kan, malah meraup keuntungan, yaitu apa? Bisnis farmasi gitu. Nah, pada saat itu aku tuh ngelihat Manda posting kan di Instastory cerita lah soal yang namanya Utsukushi, Sop Subarashi, IFC, apaan sih? Terus heboh gitu kan postingannya secara kontinu ya teman-teman ya. Makanya aku tanya, Man, apaan sih gitu kan ya, Utsukushi, Subarashi, IFC ini. Terus Manda cerita, ya teh ini superfood dari Jepang. Hah? Jepang. Nah, ketika mendengar brand Jepang tuh trustworthy aku meningkat ya. Wah dari Jepang nggak sembarangan dong berarti ya karena kalau teman-teman tahu nih produk Jepang tuh udah banyak banget ya masuk ke Indonesia ya dan ini tuh salah satu contohnya ya ada Toyota SK itu Uniqlo yang kalau misalnya teman-teman perhatiin brand-brand Jepang ini punya kualitas produk yang baik gitu dan kalau kita lihat lagi gitu ya perusahaannya tuh punya konsistensi yang baik juga ya gitu ya dan kalau misalnya aku lihat nih kayak misalnya perusahaan Jepang tuh kok culture-nya tuh legacy ya diwariskan gitu kayak misalnya Toyota, Honda itu adalah nama keluarga. Begitu aku browsing soal AFC apa sih gitu kan ya. Oh, Asayama Family Club. Nah, ini juga Asayama itu adalah sebuah nama keluarga gitu kan. Di situ trustworthy aku semakin meningkat lagi ya. Karena ternyata nih AFC itu adalah perusahaan farmasi salah satu yang tertua dan terbesar di Jepang berdiri sejak tahun 69. Dan AFC itu sudah go public. Jadi perusahaannya tuh udah terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Teman-teman juga bisa browsing tuh di Bloomberg gitu ya. Mau cek nggak harga saham AFC hari ini berapa sih? Dan menariknya tuh sejak Januari saham AFC meroket gitu luar biasa kan gitu jadi maksud aku di sini untuk sebuah perusahaan yang sudah go public gitu artinya mereka sudah terbuka secara finansial dan mereka bertanggung jawab terhadap halayak ramai jadi menurut aku ini backbone perusahaannya wah kuat banget gitu. Nah, terus aku juga kan pelajarin ya, siapa sih gitu kan the man behind AFC Indonesia gitu. Lalu di sini ada founder-foundernya nih gitu, ada Pak Ernest Prayuda, ada Pak Michael Tampi, yang kalau misalnya teman-teman browsing juga nih ya di Google gitu, keduanya itu memiliki kredibilitas yang bagus di Indonesia gitu. Pak Ernest gitu yang merintis karir di Amerika selama 15 tahun dan sudah sukses loh di Amerika tapi beliau dan istrinya ingin kembali ke Indonesia karena ingin menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya gitu. Dan lagi ada Pak Michael Tampi, kalau misalnya teman-teman cari tuh di LinkedIn gitu ya, portofolionya ada banyak tuh panjang gitu ya. Jadi Pak
Mike tuh memulai karirnya di bidang keuangan dan sekarang tuh Pak Mike adalah Chief Innovation Brand dari MRA Group. Kalau teman-teman tahu, MRA Group tuh adalah perusahaan konglomerat yang membawa brand-brand luar negeri ke Indonesia. Jadi keduanya itu adalah sosok yang memiliki kredibilitas baik di Indonesia, yang nggak mungkin dong mereka membuat perusahaan hanya untuk main-main aja ya. Dan itu terbukti bahwa IFC Indonesia under PTH dan Eder Mate Indonesia tuh sudah legal ya, sudah terdaftar di AP2LI, teman-teman. Nah, selain itu juga di IFC itu ada medical expert ya, teman-teman. Ada Dr. Trevino gitu. Beliau juga seorang dosen di Universitas Indonesia dan banyak lagi nih prestasinya, teman-teman. Bisa dilihat ya. Nah, kantor IFC itu tentunya ada di Jepang ya, teman-teman. Selain itu juga ada di Jakarta, Surabaya, Medan, terus yang baru juga ada di Bali. Dan soon nih ya, coming soon bakal ada di Bandung. Jadi aku nih dan Manda sebagai warga Bandung senang banget nih dan nggak sabar nunggu kantor IFC ada di Bandung nih, teman-teman. Gitu. Terus lagi kita lihat juga dong ini visi misi perusahaannya seperti apa. Tapi aku di sini mau highlight misinya nih. IFC itu ingin menjadi sebuah wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas. Jadi di sini para founder kita punya misi yang mulia banget, teman-teman. Mereka ingin merubah nasib masyarakat di Indonesia, teman-teman. Nah, ini berangkat dari misi inilah kenapa sih gitu ya produk AFC itu didistribusikan secara direct selling ya, teman-teman. Nanti aku akan cerita lebih lanjut soal ini. Oke. Nah, ini produk-produk utamanya AFC ada 3, ada Utsukushi, Sop Subarashi, dan Sensei Suro ya. Nah, yang pertama ini Utsukushi. Utsukushi itu artinya cantik, teman-teman. Jadi orang-orang Jepang tuh percaya kalau yang namanya cantik itu berasal dari dalam, teman-teman. Nggak cuma dari hati aja loh, tapi dari pencernaan. Jadi pencernaan yang sehat tuh bisa menghasilkan kecantikan. Gitu, teman-teman. Kayak misalnya sebelumnya itu aku ada masalah di jerawat ya, teman-teman, never ending story sama yang namanya acne gitu kan. Yang aku bolak-balik bertahun-tahun ganti-ganti dokter, ganti-ganti klinik skincare gitu. Tapi balik-balik lagi aja namanya jerawat yang mungkin kaosnya itu sebenarnya bukan di kulit aku gitu, tapi di penaan aku, di usus aku gitu kan ya. Nah, balik lagi nih ke Utsukushi gitu ya. Kenapa sih gitu kan ya bisa untuk kecantikan? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Di sini Utsukushi punya diakui di Korea, di China gitu ya. Ini namanya nih paracetamol untuk menurunkan demam. Jadi orang yang demam konsumsi Disconnect ya kayaknya. Ya, lost connect istinya. Wait. Oke. Udah balik ya? Oke, udah balik. Udah ada kan? Welcome back. Wow, kaget. Sorry teman-teman. Nah, ini oke. Aku udah bisa share screen? Udah aman ya share screen? Loading. Nah, udah, oke. Oh, udah ada ya. Oke, teman-teman. Nah, Utsukushi itu punya 3 paten. Pertama, anti-tumor agent, kedua, immune activating effect, dan ketiga, terapis on hepatitis C gitu. Jadi, kalau misalnya kita lihat nih ada immune activating effect. Nah, ini yang sekarang lagi hangat ya didengar ya, namanya kalau lagi pandemi kayak gini gitu kan ya, tingkatin imunitas tubuh jangan sampai imun kita rendah gitu kan ya. Maka ini Utsukushi penting banget teman-teman dikonsumsi dikala banyak virus seperti ini loh. Makanya nih kemarin Pak Niko juga bilang Utsukushi jadi best selling product tahun ini gitu. Oke. Nah, teman-teman kita pelajarin juga dong ingredients Utsukushi ada apa aja sih kok testimoninya gitu. Terus kalau orang-orang cerita tuh kok luar biasa banget buat cantik iya, buat kesehatan iya. Nah, ini ada 9 bahan aktif dari Utsukushi, teman-teman. Pertama itu ada salmon DNA ya, yang mana itu adalah kandungan utama dari Utsukushi. Jadi salmon DNA ini tuh lagi happening banget di dunia kesehatan, di dunia kecantikan. Malah kemarin-kemarin kan sempat heboh tuh ada Diva Indonesia yang suntik salmon DNA sampai 1M supaya terlihat kembali remaja katanya ya teman-teman. Jadi segitu hebatnya nih yang namanya salmon DNA gitu dan tentunya harganya bukan harga yang main-main ya. Nah, salmon DNA yang AFC punya juga itu adalah dari salmon khusus
gitu kan, namanya ada nih Oncorhynchus salmonella gitu. Jadi bukan salmon yang kita biasa makan di sushi, teman-teman. Terus juga ada Takara kombu, itu rumput laut dari Hokkaido juga, yang bagus banget nih buat penderita kanker gitu. Terus ada Bifidobacterium longium, lactic acid bacteria, ini keduanya adalah probiotik yang bagus untuk pencernaan, untuk diet, menurunkan kolesterol. Terus ini juga aku pengen highlight Bifidobacterium longium. Jadi aku punya member nih, dia itu background-nya adalah seorang yang bekerja di bidang farmasi. Suatu saat dia ikut yang namanya seminar Bifidobacterium longium, dan ada fun fact. Ternyata seseorang, bahkan bayi yang kekurangan bakteri ini akan gampang sakit, teman-teman. Gitu. Jadi dia bilang, wah ini bagus banget loh gitu kan ya. Ada probiotik Bifidobacterium longium. Terus lagi ada nama resveratrol gitu kan ya. Ini juga bagus banget gitu kan ya untuk kulit kita, glutathione gitu kan, kiwi seed, fish collagen, pineapple extract. Nah, jadi ini juga ada komen lagi dari member aku yang profesinya seorang dokter estetik gitu kan ya. Wah, ini Otsukushi ini kandungannya luar biasa loh, karena aku aja baru habis seminar resveratrol teh gitu kan. Jadi resveratrol tuh luar biasa manfaatnya gitu, dan harganya juga mahal gitu. Jadi teman-teman, kenapa ya Otsukushi gitu kan ya punya testimonial yang luar biasa gitu kan ya, buat kolesterol lah, jerawat, kulit lembab, glowing lah gitu kan, detox usus, alergi dan lain-lainnya. Karena itu tadi gitu kan, kita punya ingredients yang memang bagus sekali gitu kan, bukan sembarangan gitu kan. Nah, ini juga untuk alergi teman-teman gitu. Udah banyak ya kalau misalnya teman-teman cari testimonialnya gitu kan. Bahkan yang bayi yang dermatitis atopik gitu. Terus aku juga punya cerita nih soal alergi. Jadi teman aku tuh beli Otsukushi, dia kan ekspektasinya pengen kulit glowing ya gitu, tapi dia cerita, aku alerginya malah terbantu loh gitu kan ya. Oh iya, gimana ceritanya? Jadi dia dari kecil udah punya asma kan, terus dia pindah ke Jakarta selama 3 tahun gitu kan, hidupnya pasti pakai AC, tidur pakai AC gitu kan, dan dia juga udah ketergantungan sama obat saluran pernafasan gitu kan ya. Dia udah ikhtiar macem-macem, coba vitamin macem-macem gitu kan ya, terus aja gitu, sampai akhirnya dia minum alhamdulillah dia terbantu rasa sesak nafas. Makanya dia bilang, wah Kis, alhamdulillah banget nih kayaknya ikhtiar aku nih akhirnya gitu kan ya terbantu. Nah, tapi disclaimer ya teman-teman gitu kan, setiap orang bisa merasakan hal yang berbeda. Kenapa? Karena balik lagi nih, Otsukushi ini bukan obat, bukan vitamin, ini adalah superfood yang mana dia akan bereaksi berbeda tergantung kondisi tubuh kita. Karena yang terjadi pada tubuh kita, organ kita itu adalah akumulasi dari gaya hidup kita sejak lahir. Nah, ini produk yang kedua, ada sop Subarashi, salmon ovari peptide Subarashi. Subarashi itu artinya luar biasa, teman-teman. Luar biasa banget sampai dapat penghargaan di Monde Selection itu di Belgia, teman-teman. Nah, sop Subarashi juga udah pegang 4 paten. Pertama, cell regeneration effect. Jadi bisa dibilang nih, the best doctor is our body. Tubuh kita yang tahu nih mana sel yang rusak gitu kan. Jadi ketika kita beri asupan yang baik, dia akan meregenerasi dengan sendirinya. Terus yang kedua, improve blood circulation. Terus yang ketiga, antihypertensive agent. Dan yang keempat, prevent blood clotting. Nah, kita lihat juga nih ingredients-nya ada apa aja sih. Nah, ini yang luar biasa. Sop Subarashi itu udah triple peptide, teman-teman. Pertama, udah salmon ovari peptide ya, sardine peptide, fruit flow. Yang mana kalau teman-teman browsing nih, jurnal ilmiahnya tuh udah ada banyak mengenai ketiga ini, dan manfaatnya juga luar biasa banget. Belum lagi ya ingredients yang lainnya. Nih makanya nih sop Subarashi itu bisa membantu memperbaiki kondisi beberapa organ di dalam tubuh. Mulai dari jantung, pembuluh darah, otak, pankreas, ginjal, tulang, sendi, rambut. Wah, lebih banyak lagi teman-teman kalau misalnya teman-teman baca testimonialnya. Tapi balik lagi ya, disclaimer teman-teman gitu, setiap orang bisa merasakan hal yang berbeda. Nah, ini top testimonialnya untuk sop Subarashi, banyak yang terbantu permasalahan diabetes, darah tinggi, jantung, stroke, ginjal, kualitas tidur meningkat, alergi, GERD, asam urat, dan sendi. Jadi teman-teman, menurut aku ini luar biasa banget ya produk Otsukushi dan sop Subarashi ini gitu, karena aku percaya sih setiap orang pasti punya keluhan kesehatan. Oke, misal anak muda ya yang umurnya 20-an gitu ya, dia merasa sehat, nggak ada asam urat, nggak ada kolesterol gitu. Tapi kalau ditanya, pasti ada aja deh yang namanya keluhan kesehatan seminimal gitu. Aduh, aku jerawatan gitu kan. Aduh, aku pengen diet gitu. Nah, itu bisa
bisa terbantu dengan 2 produk ini gitu. Atau yang umurnya 30-an nih kayak aku gitu kan ya, udah mulai khawatir sama yang namanya aging gitu kan. Aduh ada garis halus di mata, ada dark spot gitu kan, itu udah mulai khawatir bisa terbantu juga. Bahkan yang umurnya 40-50 udah yang banyak penyakitnya nih atau yang banyak keluhannya, bisa kebantu juga dengan produk ini. Jadi teman-teman yang aku mau highlight adalah, 2 produk ini tuh bisa membantu banyak keluhan kesehatan masyarakat Indonesia. Marketnya itu sangat luas teman-teman, karena bisa dikonsumsi semua umur, mulai dari bayi sampai lansia gitu. Jadi secara bisnis, ini oke banget dan simple banget gitu kalau aku menjual produk ya. Karena kalau misalnya kita lihat produk kompetitor gitu kan atau suplemen lainnya gitu kan ya, produknya udah banyak, buat diabetes yang ini, buat kolesterol yang ini gitu kan, buat imunitas tubuh yang ini banyak banget. Tapi di sini, wah so simple banget ya gitu kan. Nah, terus juga yang ketiga ini ada, produknya Sensei Suru. Kalau aku bilang ini magic serum, karena satu botol tuh udah mengandung serum, moisturizer gitu kan, hydrator, eye cream, spot treatment, wah simple banget. Jadi para wanita pasti merasakan yang namanya, hidup lebih mudah setelah adanya Sensei Suru gitu kan. Nggak perlu beli eye cream lagi, nggak perlu beli obat total jerawat gitu kan, flek hitam, udah cukup pakai Sensei Suru gitu. Ah, kenapa sih bisa all in one kayak gitu? Nah, teman-teman pelajarin juga dong ingredients-nya. Jangan dulu skeptis ya kalau misalnya dapat manfaat yang luar biasa gitu. Pelajarin deh ingredients-nya, lihat ya di Sensei Suru tuh udah ada yang namanya salmon DNA, marine placenta, angelica root. Jadi kalau misalnya teman-teman mau juga bandingin deh sama kompetitornya. Aku nggak boleh nyebut merek kan ya, tapi teman-teman bisa browsing deh gitu kan. Nah, dengan perbandingan kompetitor gitu kan ya, yang, ingredients-nya lebih sedikit tapi harganya lebih mahal, wah Sensei Suru juara dong tentunya. Nah, ini manfaatnya juga nggak cuma buat kulit aja gitu kan, bahkan bisa membantu permasalahan kebotakan atau bekas luka. Jadi ini juga salah satu produk favorit aku. Nah, teman-teman gitu kan, produk ESI itu selain bagus dan luar biasa nih manfaat dan ingredients-nya, produknya ESI juga sudah tersertifikasi teman-teman, mulai dari sertifikat bebas antibiotik, bebas GMO gitu kan, sertifikat halal dari Jepang, BPOM ML gitu. Dan kemarin juga kan udah ada ya hasil lab bahwa produk ESI ini yang Utsukushi dan Subsubayashi ini terbebas dari kandungan babi dan alkohol. Dan yang paling terbaru nih, produk kita udah terdaftar di MIMS. Ini luar biasa teman-teman. Jadi MIMS itu adalah isinya buku yang berisi suplemen dan vitamin yang direkomendasikan oleh medical expert. Jadi produk kita udah strong banget teman-teman. Nah, produk-produk ESI itu udah ada di negara-negara lain gitu ya. Walaupun nih kalau teman-teman browsing kan di Jepang ada nggak Utsukushi gitu kan, di Jepang ada nggak Subsubayashi, nggak usah kaget kalau itu nggak ada, karena itu memang produk yang khusus dibuat untuk market Indonesia ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman tanya tuh di Jepang ada nggak ya sih, ada dong produknya ada banyak banget, tapi beda walaupun ada produk yang mengandung salmon DNA atau salmon ovari peptide, tapi bisa jadi nih rasanya anyir gitu kan, nggak cocok ya buat market Indonesia, karena market Indonesia walaupun sebagus apapun ya produknya, tapi kalau nggak enak atau anyir nggak akan bisa tuh diterima di Indonesia. Nah, teman-teman nih, produk-produk ESI itu udah ada banyak kan di negara-negara lain, tapi teman-teman menemukannya itu tadi, bisa jadi di drugstore ya, gitu kan ya, di Watson, Guardian, dan lain-lain gitu ya. Nah, artinya produk-produk ESI di negara lain itu dijual secara retail teman-teman, dan teman-teman kalau di sana tuh mau menjadi partner bisnisnya atau mau menjual produk-produk ESI harus mengeluarkan biaya investasi brandnya aja di atas 10M gitu teman-teman ya. Tapi kalau di Indonesia teman-teman mau jadi partner bisnis ESI itu cukup dengan beli produknya aja. Bisa dibilang gratis ya teman-teman ya. Udah bisa jadi partner bisnis sebuah perusahaan farmasi tertua terbesar di Jepang, luar biasa. Kenapa bisa kayak gitu tuh? Karena produk ESI di Indonesia didistribusikannya secara direct selling. Nah, itu bedanya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman tahu rantai distribusinya sebuah produk secara retail dan direct selling itu berbeda. Kalau rantai distribusi produk secara retail tuh mulai dari pabrik ke distributor nasional, distributor regional, lalu ke stokis gitu kan ya. Nah, setiap stop itu ada yang namanya distributor cost gitu. Karena aku juga kan punya brand fashion ya, aku jualan tas nih gitu. Ketika aku titip di sebuah toko, aku kena consignment fee
30% dari harga produk loh teman-teman, bukan dari HPP ya, tapi dari harga produk gitu kan, itu cukup gede. Belum lagi aku juga pernah taruh tuh barang aku tuh di department store ya, di Seibu gitu kan ya. Itu aja wah udah gede banget gitu kan ya, Metro, Sogo itu tuh bisa sampai 45 sampai 55% teman-teman potongannya ya. Itu namanya distributor cost. Jadi bedanya kalau didistribusikan secara direct selling dari pabrik langsung ke end customer gitu, end user gitu ya teman-teman. Nah, distributor cost-nya yang biasanya ada untuk penjualan produk secara retail itu dibagikan ke member teman-teman sebagai bonus. Jadi yang mana kalau misalnya ditanya, jadi Usukushi mendingan dijual di drugstore atau dijual secara direct selling? Tentunya Direct jawabannya selling dong ya. secara direct selling dong. Biar kita Iya, kalau enggak kita kebagian. iya, biar kita kebagian. Soalnya kalau misalnya dijual di toko obat gitu kan, aku cerita ke Manda, "Man, ini Usukushi bagus banget loh, kulit gue jadi glowing," gitu. Manda beli di toko obat, aku kan nggak dapat apa-apa ya, gitu. Rugi banget. Ya. Bener banget teman-teman. Nah, sekarang kita akan bercerita tentang kenapa sih bisnis AFC ini bagus gitu ya. Nah, pertama adalah perusahaan teman-teman. Tadi udah dijelasin banget soal perusahaannya. Perusahaannya bener-bener udah settle banget ya. Udah tua, udah 52 tahun loh gitu kan. Di perusahaannya juga perusahaan farmasi Jepang. Itu tidak diragukan lagi lah ya. Nah, terus habis itu di Indonesia sendiri baru 3 tahun teman-teman. Tapi milestone perkembangannya luar biasa banget. Aku nggak bercerita tentang 3 tahun, aku bercerita tentang 7 bulan ya. Aku udah di AFC ini kurang lebih 7 bulan gitu. 7 bulan di perusahaan ini itu luar biasa, banyak banget progres-progres yang dibuat sama perusahaan. Kayak contohnya gitu kan, adanya produk kita di MIMS. MIMS itu buku obatnya Indonesia teman-teman gitu ya. Itu benar-benar langkah besar banget untuk Utsukushi sama Subarashi gitu ya. Produknya itu bagus gitu kan. Bisa diresep dengan adanya di MIMS berarti bisa diresepin sama dokter. Di beberapa asuransi bisa direimburse, luar biasa banget. Produk kita bukan obat, kita superfood, tapi kita punya banyak banget testimoni yang luar biasa. Terus habis kayak gitu modalnya kecil dan minim resiko. Wow, Man, kok lu bisa ngomong sih 1.750.000, 1.650 itu modal yang kecil? Kecil teman-teman dibandingin sama bisnis lainnya ya, bisnis yang udah aku jalanin deh gitu. Aku jalanin bisnis kuliner gitu dari 2015, aku sewa toko gitu kan ya, ada operasional toko, listrik, terus gaji karyawan gitu yang emang mau lagi boncos, lagi rugi ataupun lagi untung, tetap aja kita harus tetap menggaji gitu kan ya, tetap harus go on gitu kan. Nah, itu jadi makanya aku bilang bahwa modal di AFC ini kecil dengan minim resiko gitu. Aku juga pernah di 2017 aku beli franchise salah satu minuman yang digerobak-gerobak gitu deh. Kayak aku pikir kayak lucu kayak ditaruh di depan toko gitu untuk narik-narik pengunjung gitu. Ternyata itu tuh aku beli franchise itu kurang lebih sekitar 17 sampai 19 juta gitu. Tapi ya balik lagi gitu. Sampai dengan itu 2017 ya, sampai dengan 2021 sekarang belum balik modal teman-teman gitu ya. Jadi emang aku bakal bilang modalnya kecil banget di FC ini gitu. Untuk peluang yang besar banget. Kemudian momentum, kalau seandainya kamu nih di sini ya, mungkin di sini ada yang udah jadi member atau calon member di sini gitu kan ya. Aduh, momentumnya udah lewat deh kayaknya, banyak yang udah jualan. Enggak teman-teman, salah banget gitu. Momentumnya ini AFC menurut aku nggak akan ada habisnya. Gitu. Kenapa? Gitu. Karena market dari setiap orang itu berbeda-beda. Jaringan dari setiap orang itu berbeda-beda. Itu satu ya dari segi personalnya. Terus yang kedua adalah dari segi produk. Banyak banget orang yang sakit, pengen sehat, gitu kan? Karena memang produk kita udah dibuat khusus untuk marketing Indonesia gitu, Sob Subarashi gitu. Bagus banget untuk support yang diabetes, jantung, kayak tadi udah diceritain gitu ya. Jadi ada banyak nih orang sakit yang memang pengen sehat. Terus juga di eranya healthy lifestyle, gitu kan, sekarang di mana orang itu yang emang udah sehat, pengen lebih sehat, gitu kan ya, udah cantik, pengen lebih cantik gitu, mengkonsumsi produk kita. Gitu. Terus berikutnya itu tadi dari segi produk. Terakhir adalah dari segi bisnis, teman-teman. Ada banyak banget orang-orang yang bisa kita bantu dari segi finansial di bisnis ini, gitu ya. Di sini itu hanya perlu kemauan dan kerja keras, insya Allah banget deh kita bisa achieve berbagai hal di sini, gitu. Fair banget. Terus habis kayak gitu bonusnya harian teman-teman. Kalau seandainya aku mengutip kata Pak Dika nih, salah satu partner aku, beliau bilang kita itu makan harian, bukan bulanan. Jadi gaji pun harus harian dong, kata dia gitu. Jadi memang hari ini kita kerja, besok kita udah dibayar nih sama si Konichiwa ini ya dari AFC.
Terus berikutnya adalah kerja dimanapun, kapanpun, teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu nih yang merasa, aduh gue sibuk, nggak punya waktu, wah pas banget ini bisnis ini gitu. Karena kita bisa ngatur gitu, kapan kita mau mengerjakan ini gitu, dimanapun itu bisa. Support system yang ada di AFC ini luar biasa. Ada support system grup kecil kayak aku di AFC All Stars gitu ya. Terus habis itu ada juga support system grup besar gitu. Perusahaannya sangat mensupport kita gitu. Antar grup itu saling sharing, saling support. Wah, luar biasa banget ya, nggak ada tuh sikut-sikutan. Terus berikutnya adalah you are your own boss, teman-teman. Di sini, bisnis ini adalah bisnis kamu. Bukan bisnisnya upline kamu, atau mungkin bukan bisnisnya downline kamu. Ini benar-benar bisnis kamu. Kamu yang nentuin kamu akan sukses apa enggak di sini gitu. Pergerakan kamu, usaha kamu, kemauan kamu di sini untuk wujudin mimpi-mimpi kamu. Ya, jadi bagus banget. Man, kalau saya mau jalanin bisnisnya gimana caranya? Kamu harus jadi member, teman-teman, ya. Nih, ini adalah pilihan tipe member dari AFC gitu. Pertama adalah tipe member Ruby gitu. Ketika kamu join, kamu beli 2 box nih di awal, kamu adalah seorang member Ruby ya. 2 box itu 1 paket, teman-teman. Nah, kalau seandainya kamu, aku langsung deh beli 6 box, oke, kamu adalah seorang Safir. Dan kalau seandainya kamu beli langsung 12 box, itu kamu adalah seorang member Diamond gitu ya. Nah, boxnya apa nih, Man? Boxnya itu bisa pilih sendiri, mau Utsukushi dua-duanya, mau di mix Utsukushi Sop Subarashi, atau mau pakai Sensei Surunya itu boleh banget gitu. Apa sih perbedaan dari ketiga tipe member ini? Perbedaan dari ketiga tipe member ini tentunya bonusnya ya. Dan saat kita mau menjalankan bisnisnya, aku akan suggest teman-teman untuk join Diamond gitu. Kenapa? Karena memang bonusnya Konnichiwa ya udah maksimal banget nih di Diamond gitu. Tapi kalau seandainya misalnya kamu nih sekarang statusnya masih seorang member Ruby, nggak apa-apa teman-teman, kayak misalnya habis LP ini nih, aduh gila nih harus diamond nih, oke aku mau mulai upgrade akun aku gitu, itu bisa banget ketika kamu adalah seorang Ruby 2 box gitu ya. Terus habis kayak gitu kamu ingin mengupgrade akun kamu gitu, besok kamu beli 1 box, otomatis di sistem kamu akan tercatat kamu udah membeli 3 box gitu. Terus habis kayak gitu, minggu depannya nih misalnya kamu beli 3 box lagi gitu, otomatis tercatat kamu adalah seorang member Safir, karena di sistem sudah tercatat kamu sudah membeli 6 box gitu. Dari Safir ke Diamond, itu kamu tinggal menambah 6 box lagi teman-teman gitu ya. Caranya terserah, mau jebret langsung beli 6 box gitu ya, atau misalnya kayak tadi gitu kan, hari ini, besok, bulan depan kayak gitu. Itu oke banget ya teman-teman caranya. Nah, tapi memang kalau saat kita mengupgrade akun kita, itu kita tidak mendapatkan bonus atau cashback ya teman-teman ya. Nah, terus habis kayak gitu, apa sih Man membership benefit-nya? Pertama, membership-nya seumur hidup teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kamu sekarang adalah seorang member Diamond ya teman-teman ya. Nah, terus habis kayak gitu, bulan depannya kamu apa? Tetap Diamond. Membership kamu seumur hidup kamu akan Diamond gitu. Nggak jadi bulan depannya kamu Ruby. Nggak gitu. Seumur hidup kamu adalah seorang Diamond. Habis kayak gitu, you can be a happy customer teman-teman. Di sini nggak harus jualan. Kamu mau jadi konsumen aja, hanya pengguna produk aja bisa banget gitu ya. Nah, terus benefitnya apa untuk seorang konsumen yang jadi member? Benefitnya adalah cashback. Nanti bulan depannya atau 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi kamu beli lagi gitu ya. Kita bikin akun kedua kamu nih ya, nanti akun pertama kamu langsung mendapatkan cashback gitu. Terus tadi bisa upgrade membership, tadi udah aku jelasin sebelumnya, bisa jalanin bisnisnya tanpa ada target dari upline, tanpa ada target dari perusahaan ya, nggak ada tutup poin, terus nggak ada juga kewajiban kamu belanja untuk belanja setiap bulan ya. Jadi enak banget dong ya, jadi member di sini tuh nyaman banget gitu. Jadi member tuh nggak ada dikejar-kejar sesuatu gitu. Nah terus habis kayak gitu, nah ini nih yang paling menarik, bonusnya dari AFC. Menarik banget buat aku. Di AFC ini ada bonus harian, ada bonus bulanan, ada bonus tahunan, ada juga kejutan-kejutan bonus kayak misalnya bonus trip gitu. Terus misalnya ada lagi bonus top sponsor gitu. Selalu ada kejutan-kejutan di AFC gitu ya. Pertama kita akan bahas bonus harian dulu nih. Bonus harian ini dibagi 3, ada bonus sponsor, ada bonus pass up, dan ada yang namanya bonus pairing. Nah, ini kita mulai dari bonus direct sponsor teman-teman. Ketika teman-teman adalah seorang Ruby ya, terus habis kayak gitu nih misalnya aku Ruby, terus habis kayak gitu Kisti nih mau join nih, aku mau dong Man beli 2 box. Oke, saat aku input nih, aku tulis Kistina gitu ya dengan segala data-data.
Terus habis itu sponsornya ada ditanya nih, sponsornya siapa? Aku masukin akun aku, Amanda Fardani, gitu kan ya. Nah, ketika setiap kali Kristina berbelanja di akun yang sponsornya Amanda Fardani itu, aku akan selalu mendapatkan si bonus direct sponsor ini, gitu ya. Misalnya nih, aku Ruby tadi ya, terus habis itu Kristi beli 2 box, aku jadikan member, artinya aku akan mendapatkan 300.000 dikali jumlah paket, 2 box 1 paket, itu berarti aku dapat 300 Ruby ya. Ruby, adding Ruby, dapat 300.000. Minggu depannya atau besoknya Kristi beli lagi 1 box, itu aku dapat lagi teman-teman. Kalau Kristi belanja di akun itu ya, gitu dapat lagi berapa? Kan kalau 300.000 untuk 2 box nih, jadi 300.000 bagi 2 dong, 150.000 tuh untuk 1 per boxnya gitu. Jadi kapanpun deh Kristi belanja kita langsung cashback ke aku. Terus habis kayak gitu kalau misalnya ada lagi nih yang lain joinnya, aku langsung beli deh 6 box gitu kan. Otomatis aku dapat itu kan 6 box itu 3 paket, 300.000 dikali 3 paket 900.000, dan kalau misalnya aku sebagai Ruby terus ada temen aku join Diamond, artinya 300.000 dikali 6 paket, aku dapat 1.800.000 gitu ya. Itu untuk Ruby. Kalau misalnya aku ada seorang Safir, itu gimana? Kalau aku seorang Safir, pengalinya nggak 300.000 teman-teman, pengalinya 450.000. Ini aku annotate-nya belum bisa jalan Kak Angga, nggak apa-apa lah ya, sambil di ngobrol aja. Jadi Iya, udah nggak bisa mungkin kayak harus di ya? restart soalnya Zoom-nya kayaknya. Oke, sip, jangan. Udah kita Oke, jalan oke, aja. oke, siap. Nah, jadi kalau seandainya aku adalah seorang Safir, terus ada yang beli 2 box jadi member di bawah aku, gitu ya. Nah, itu tuh aku akan dapat 450.000 dikali 1 paket, which is adalah 450.000 ya. Kalau seandainya join itu Safir, artinya aku dapat 450.000 kali 3, 1,350. Kalau Diamond itu langsung dapat 2.700.000. Nah, yang paling maksimal di sini ketika kita sudah menjadi seorang Diamond. Kalau kita sudah menjadi seorang Diamond, bonusnya itu pengalinya adalah 550.000 untuk direct sponsor gitu ya. Jadi kalau saya ada yang beli 2 box di bawah kita, direct sponsor kita itu kita langsung dapat 550.000. Kalau saya dia joinnya Sapphire atau Safir tuh ya, kita akan dapatnya adalah 1.650.000 karena dikali 3 paket, dan kalau seandainya Diamond itu kita dapat 3.300.000 teman-teman. Ya kalau seandainya misalnya dia belinya bulan depannya 1 box gimana? Ya udah 550.000 dibagi 2, 275.000. Itu baru bonus dari sponsor. Kita akan jalan-jalan ke bonus pass up nih teman-teman. Pass up ini adalah privilege yang hanya dimiliki oleh seorang member Diamond teman-teman. Jadi kalau saya teman-teman di sini akunnya masih Ruby, masih Safir, itu nggak dapat nih si bonus pass up ini gitu. Gambarannya gimana Man? Misalnya nih ada satu akun Ruby nih, misalnya sebutlah dia Hugo gitu ya. Terus si Hugo ini ada si adiknya nih Hugi gitu. Si Hugi join beli 2 box nih. Ketika Hugi beli 2 box, Hugo otomatis akan mendapatkan bonus dari sponsor 300.000 dong ya. Ya, 300.000 dong ya, dia dapat nih si Hugo nih gitu kan. Terus habis kayak gitu, sementara perusahaan itu maksimal setiap 2 box yang keluar itu harus mengeluarkan 550.000 teman-teman. Ya kan, maksimalnya Diamond loh, dia udah punya budget nih, AFC ini udah punya budget per 2 box keluar 550.000 deh gitu. Nah, tapi dia perusahaan baru kasih ke Hugo 300.000, artinya ada selisih teman-teman. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 250.000. 250.000-nya ini akan naik ke sponsor Diamond terdekat. Sistem akan otomatis cari gitu kan ya. Sponsornya Hugo siapa? Oh, sponsor Hugo nih misalnya dia nih ya, si Barbara gitu ya. Si Barbara ini masih Safir nih akunnya. Oke, pas. 250.000-nya nggak akan masuk ke Barbara. Sistem akan cari lagi. Sponsornya Barbara siapa? Sponsornya Barbara itu misalnya Esmeralda gitu kan ya. Nah, otomatis tuh dilihat tuh akunnya Esmeralda apa? Akunnya Esmeralda adalah Diamond. Oke, kalau gitu 250.000-nya itu akan naik ke Esmeralda. Tapi kalau seandainya misalnya tadi si Barbara udah Diamond tuh, udah tuh, nggak akan tuh pas up-nya naik ke Esmeralda gitu. Untuk seluruh jaringannya Barbara akan naiknya ke Barbara gitu ya. Nah, terus kalau seandainya misalnya si Hugo ini nih ya, akunnya udah Safir gitu ya. Kalau saya Hugo akunnya udah Safir gimana? Kalau gitu kan Hugonya udah dapat 450.000 ya teman-teman ya. Selisihnya berarti 550 dikurangi 450.000, 100.000. Jadi pas apa yang naik ke sponsor Diamond terdekatnya itu 100.000 teman-teman. Nah, kalau seandainya misalnya Hugonya udah Diamond, pas up-nya berapa yang naik? Nggak ada lagi pas up yang akan naik kemana-mana, teman-teman. Kenapa? Karena di sini Hugo sudah Diamond, jadi dia udah dapetin maksimal bonus untuk per 2 boxnya, 550.000.
Jadi udah nggak ada lagi pass up yang akan naik ke upline-nya atau sponsor diamond terdekatnya dia gitu ya. Jadi nih kalau seandainya kita berbicara soal bisnis ya, ketika kita punya membernya ini adalah seorang member Ruby yang menjalankan bisnis. Wow, itu enak banget teman-teman. Pasti bakal banyak banget pas apa yang naik ke kita. Tapi di AFC ini nggak gitu. Kita pasti pengen banget temen kita, member kita sama-sama sukses. Jadi pasti tuh upline akan, kalau misalnya kita udah lihat nih, wah member ini nih udah bergeraknya luar biasa nih, bagus nih gitu ya pergerakan bisnisnya. Kita pasti akan men-encourage dia untuk segera mendiamondkan akun dia gitu. Kenapa? Supaya bonusnya maksimal bisa dia rasain. Gitu. Itu tadi tentang pass up ya teman-teman. Kita akan berbicara soal pairing nih. Pairing itu adalah bonus pasangan teman-teman. Pasangannya apa sih? Pasangannya antara grup kiri nih ya, grup kiri kita dan grup kanan kita nih ya teman-teman. Nah, kalau seandainya di kiri kita nih ada pembelanjaan satu paket itu nanti di sini akan tertulis nih satu paket kiri gitu, di sistem langsung ada tuh ceritanya satu paket kiri. Habis kayak gitu kalau saya di kanan kita juga ada pembelanjaan satu paket, itu artinya terjadi satu pairing teman-teman ya. Satu paket itu gimana man? Satu paket itu misalnya nih, dia nih ya yang aku tunjuk ya, dia beli satu box nih. Terus habis kayak gitu, yang ini nih, yang aku tunjuk juga dia beli satu box nih, bebas deh pokoknya yang mana aja, pokoknya di bawah jaringan kiri gitu ya. Beli satu box, artinya di kiri kita ada pembelanjaan dua box. Dua box itu adalah satu paket. Jadi kiri ada satu paket. Nah, di kanan nih misalnya stoknya sini nih, yang paling gede nih ya, dia ya, itu habis terus dia belanja deh hari itu, dia beli dua box gitu. Nah, berarti artinya di kanan ada satu paket. Jadi terjadilah satu pairing. Berapa sih nilai dari satu pairing, teman-teman? Nilai dari satu pairing berbeda-beda untuk setiap tipe membernya, teman-teman. Kalau seandainya kamu adalah seorang member Diamond, maksimum pairingnya adalah 200 pairing per hari. 1 sampai 10 pairing pertama dikalinya 300.000, teman-teman. Ya, 11 sampai 200 pairing selanjutnya itu dikalinya 100.000 gitu ya. Jadi potensi penghasilan kamu nih kalau seandainya maksimal 200 pairing per hari, kamu akan dapat 22 juta nih per hari gitu. Dan kalau konsisten selama sebulan tuh ya 200 pairing, itu kamu akan mendapatkan 660 juta teman-teman. Jadi ya ada nggak sih man yang kayak gini? Ada ya. Uyut upline aku Pak Budi Darwin itu kayak begini teman-teman gitu ya, dari bonus pairingnya udah 660 juta per bulan gitu. Jadi ada gitu, dan itu adalah goals aku nanti ya. Nah, terus kegambarannya tuh gimana sih man soal 1 sampai 10, 11 sampai 200. Jadi kayak gini teman-teman. Misalnya hari ini aku nih punya 15 pairing gitu ya. Artinya yang 10 pertama itu dikalinya 300.000 teman-teman. 3 juta kan ya tuh ya. 5 sisanya itu dikali 100.000. Jadi 500.000. Which is artinya ketika aku mendapatkan 15 pairing, aku akan dapat konnichiwa dari pairing nih besoknya 3.500.000. Gitu ya gambarannya ya. Sekarang kita bahas Safir. Safir ini maksimum adalah 60 pairing per hari. 1 sampai 10 pairing pertama dikalinya 200.000, 11 sampai 60 pairing selanjutnya dikalinya 100.000. Jadi potensi penghasilan hariannya itu 7 juta tuh kalau 60 pairing terus tuh ya. Terus habis itu potensi penghasilan pairing per bulannya itu maksimal berarti di 210 juta untuk Safir gitu ya. Kalau seandainya Ruby gimana? Kalau Ruby itu dia punya maksimalnya adalah 10 pairing per hari, di mana per pairingnya itu dikali 150.000. Jadi potensi hariannya itu 1.500.000, potensi penghasilan per bulannya adalah 45 juta ya teman-teman. Jadi kalau seandainya aku bandingin ya, tadi di Diamond aku 15 pairing nih dapat 3.500.000. Sekarang kita bandingin sama di Ruby. Di Ruby aku punya 15 pairing, di mana 10-nya itu dikali 150.000, 1.500.000, 5-nya hangus teman-teman, dibuang gitu. Kenapa? Karena memang sudah aturannya ya gitu, yang dihargai oleh perusahaan hanya 10 pairing aja untuk member Ruby gitu. Artinya di Ruby ketika aku punya 15 pairing, aku akan mendapatkan konnichiwa 1.500.000. Wow, jauh banget ya, dengan effort yang sama gitu, kerjanya sama nih ya, tapi nilai pengalinya sangat amat beda gitu. Nah, terus abis kayak gitu kita ini simulasi ya, kayak misalnya hari ini ada seorang Safir nih gitu, ada yang beli 3 paket 6 box nih di kiri aku. Berarti artinya saat itu tercatat di sistem ada 3 paket, ada 3 paket. Hari yang sama atau mungkin besoknya itu ada lagi nih temen aku join lagi nih gitu ya. Aku beli deh man 2 box. Oke, aku taruh di kanan.
kemudian artinya nanti di sistem di kanan aku tercatat ada 1. Artinya di kiri ada 3, di kanan ada 1 nih, artinya terjadi 1 pairing teman-teman saat itu. Gitu ya, besok paginya tuh, besok dini harinya aku akan disapa. Karena akun aku Diamond, aku akan disapa konnichiwa Amanda, kamu dapat 300.000. Ini dari pairing aja ya, belum yang lain-lain gitu ya. Kamu dapat 300.000. Oke, gitu. Besoknya karena si 1 yang di kanan ini udah dibayar ini sama perusahaan gitu kan ya. Ini sistem tercatat nanti di akun kita di kanannya akan 0 lagi teman-teman gitu ya. Di kiri ada berapa? Tadi kan ada 3, ketemu jodohnya 1, berarti sisanya 2 gitu ya. 2 ini akan menanti jodohnya yang lain di kanan. Saat aku menginput lagi member di kanan aku gitu ya. Misalnya nih bulan depannya ada lagi nih yang beli 2 box gitu ya, join member gitu, kapanpun deh gitu. Mau besoknya, minggu depannya, bulan depannya gitu. Dia beli nih 1 paket gitu ya. Artinya ada lagi nih 1 paket, nggak jadi 0 lagi nih, dia ada 1 paket nih masuk hari ini. Besoknya otomatis terjadi lagi 1 pairing lagi ya, ketemu lagi nih jodohnya si 1 itu, bisa apa lagi konnichiwa gitu. Sistemnya besoknya di akun aku di kanannya 0 lagi karena yang 1 udah dibayar sama perusahaan, yang 2 tadi satunya udah dibayar, sisa 1. Jadi paket ini akan menunggu jodohnya teman-teman ya untuk mencapai pairing. Pairing ada angusnya nggak, Man? Ada, tapi itu 1 tahun lamanya. Itu 1 tahun itu banyak banget yang bisa kita lakuin teman-teman ya, banyak banget usaha yang bisa kita lakuin untuk mencairkan si pairing ini. Dan juga kalau emang misalnya kita adalah happy customer gitu ya, misalnya tahun depan itu udah mau habis nih si pairing kita, terus baru kepikiran nih, oke, gue mau jalanin deh bisnisnya baru tahun depan nih ya, kepikiran gitu ya. Terus, aduh sayang banget nih kalau saya pairing gue hangus gitu ya. Terus kamu gampang banget tinggal beli, ada tuh nanti bisa minta tolong upline-nya gitu. Memperpanjang pairing gimana sih? Karena cukup membeli 1 box aja kamu udah bisa memperpanjang pairing kamu 2 bulan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Itu tentang si bonus harian, tadi udah kita bahas tuh. Bonus apa namanya? Bonus harian tuh, pas up, direct sponsor, bla 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 itu ya. Nah, tapi dari bonus harian itu tuh, konnichiwa, disapa konnichiwa kan ya, itu 80%-nya misalnya nih, aku punya konnichiwa Amanda, kamu dapat 1 juta. Oke, artinya 80%-nya, which is adalah 800.000, itu bisa dicairkan, teman-teman. Bisa dicairkannya gimana, Man? Dari mulai ada 2 pilihan nih, ini tergantung. Teman-teman pilihnya apa? Ada auto withdraw. Kalau yang auto withdraw itu adalah setiap kali teman-teman dapat konnichiwa itu SMS atau notifikasi konnichiwa nih ya, itu akan langsung ditransfer ke akun bank teman-teman yang sudah teman-teman daftarin. Dan per kali, setiap kali ditransfer itu akan ada potongan 20.000 ya, prosesnya itu 1-2 hari tuh untuk masuk ke rekening. Terus ada lagi 1 lagi pilihan. Nah, kalau aku pilihannya ini nih, aku pilih digital pin wallet. Itu uangnya itu konnichiwanya itu disimpan di akun digital kita. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman udah jadi member nih, nanti ada nih kita punya akun digital kita, gitu ya. Nanti di situ ditaruh konnichiwanya yang kalau kita mau cairin kapan aja itu bisa. Kita manual pilih withdraw. Atau kita bisa juga pakai belanja untuk pembelanjaan pribadi atau misalnya pembelanjaan member. Bisa banget gitu ya. Nah, 20%-nya kemana, Man? 20%-nya ini masuk redemption. Nggak kemana-mana, teman-teman. Masuk redemption, gitu. Redemption-nya ini bisa kita tukarkan dengan produk-produk dari AFC yang menarik lainnya, gitu. Ada Hanamai, gitu ya. Kalau misalnya kita tahu salah satu brand kecantikan yang bagus produknya itu ya. Nah, itu tuh dia galactomyces-nya itu kandungannya 80%, gitu ya. Hanamai ini itu kandungan galactomyces itu 100% teman-teman. Bisa kita pakai lagi nih habis redemption nih, bisa kita pakai lagi atau bisa kita jual lagi juga gitu. Jadi boleh banget gitu ya. Terus habis itu ada Lutein Sharp teman-teman. Lutein Sharp ini bagus banget untuk nutrisi otak dan mata kita gitu. Terus ada Aura Bright Masker, ada Premium Nano Collagen. Ini adalah produk pertama yang masuk ke Indonesia dalam bentuk retail. Jadi sebelum AFC ini dalam direct selling, untuk Pak Ernest itu bawa dalam bentuk retail dulu, masuk ke Guardian teman-teman gitu ya. Tapi akhirnya diubah menjadi dalam bentuk direct selling. Ini laku banget. Aku inget banget kenapa? Karena dulu waktu aku sebelum nikah nih ya, aku minum ini nih dulu, belinya juga di toko gitu kan ya. Terus habis itu si 20% ini juga kadang-kadang itu bisa kita tuker kalau saya nanti lagi ada Sopsibarashi, lagi ada Utsukushi, ada Senkei Suru. Jadi oke banget ya teman-teman ya. Nah, tadi itu udah bonus harian, kita akan masuk ke bonus unilevel, teman-teman. Apa sih bonus unilevel? Bonus unilevel ini adalah bonus bulanannya AFC, teman-teman. Untuk kita mendapatkan bonus unilevel, pertama kita harus qualified dulu menjadi qualified unilevel ya. Qualified unilevel itu saat penghasilan kita dari AFC bulan itu
adalah 8.250.000 teman-teman gitu ya. Terus abis kayak gitu kita dapat bonusnya gimana caranya? Kita dapat bonus Unilevel ini adalah saat member kita sudah punya penghasilan 8.250.000 teman-teman gitu ya. Nah, menurut aku nih ya, bonus Unilevel ini tuh adalah apresiasi yang luar biasa dari AFC untuk kita gitu ya. Kenapa? Karena ketika misalnya nih ada level 1 aku atau level 2 aku punya penghasilan 8.250.000, itu berarti bulan depannya ini, awal bulan nih, kayak tanggal 1 nih ya, itu aku bakal dapat Unilevel nih. Misalnya satu orang nih di level 1 dan satu orang di level 2, artinya aku akan dapat Unilevel 150.000 karena per orangnya, per akunnya itu 75.000 gitu kan ya. Terus untuk level 3 sampai dengan ke level 10 itu aku pengalinya adalah 37.500. Tampak kecil ya teman-teman ya, tampak kecil. Tapi kalau udah banyak banget orang yang sukses di bawah jaringan kita, semakin besar bonus Unilevel kita gitu ya. Jadi aku tuh seneng banget dapetin bonus Unilevel. Artinya apa? Artinya banyak banget tuh ya. Dari awal aku jalanin bisnis ini ada dapat Unilevel 300.000. Wow, udah seneng tuh ya gitu. Terus habis itu bulan depannya lagi dapat 700, bulan depan lagi dapat 1,2. Tadi pagi aku dapat 1,8. Artinya apa? Semakin berkembang jaringan kita, semakin banyak orang-orang yang punya penghasilan di atas 8.250.000 gitu ya. Aku aja seneng, apalagi upline aku gitu yang udah dapat di atas 5 juta gitu. Apalagi kakek atau uyut sponsor aku gitu kan ya, itu ya Pak Budi Darwin gitu, udah dapat 140 juta ke atas tuh dari ini levelnya gitu. Banyak banget orang-orang yang bisa sukses di sini teman-teman gitu. Nah terus abis kayak gitu kita masuk ke bonus berikutnya nih, bonus tahunan. Gila ya, nggak ada habis-habisnya. Bonus tahun ini adalah bonus yang didapatkan dari total pairing yang kita dapatkan dari periode yang udah ditentukan teman-teman. Jadi periodenya udah pasti 1 Oktober sampai dengan 25 September ya. Jadi bukan dari awal teman-teman join nih setahunnya, bukan ya, tapi dari periode ini nih udah tentuin. Ketika dalam periode ini kita achieve 100 pairing, itu artinya kita adalah seorang toreda teman-teman. Nanti di akhir periode gitu, di awal periode kita akan dapat lagi nih, dapat 5 juta nih tambahan gitu. Kalau kita achieve 500 pairing, kita adalah seorang ronin gitu. Kita dapat lagi 25 juta nanti. Terus abis kayak gitu kalau kita achieve 1000 pairing, itu kita adalah seorang samurai, kita dapat 75 juta. 5.000 pairing itu shogun, 575 juta gitu. 15.000 pairing itu daimyo, 1,8 miliar. Dan 30.000 itu adalah bushido, 3,5 miliar. Udah ada yang bushido? Udah ada ya, kita udah punya 10 bushido di Indonesia gitu, dengan berbagai latar belakang gitu kan. Jadi aku tuh meyakini banget teman-teman di AFC ini gitu ya, kita tuh cuman perlu kemauan, kerja keras, konsisten, dan kuat mental ya gitu untuk mencapai rank-rank ini gitu, untuk bisa sukses di sini gitu. Aku pribadi kalau mau cerita, aku nggak pernah achieve rank di kehidupan aku sebelumnya gitu ya. Mau SD, SMP, SMA, kuliah, wah jauh deh dari prestasi gitu ya. Tapi di sini aku jalanin bisnis ini gitu dengan minim pengalaman, tapi dengan support system luar biasa nih ya. Aku bisa dalam 7 bulan ini aku achieve Ronin gitu. Jadi AFC ini luar biasa banget sih, peluang yang luar biasa banget. Terus ada lagi nih bonus trip, ini beda-beda, berubah-ubah teman-teman. Kalau sekarang nih sampai dari 1 Mei kemarin sampai dengan 1 September, itu ada Dubai, umroh, sama Jepang gitu kan ya. Terus abis itu sebelumnya nih, sebelum periode ini tuh ada ke Rusia. Ini upline aku achieve 8 tiket Rusia, luar biasa banget gitu ya teman-teman. Sekarang nih kalau nggak salah dia udah achieve 7 tiket ini nih, wow. Wow, jadi possible banget gitu. Aku pribadi achieve Dubai ya teman-teman, alhamdulillah. Terus habis itu, nah di AFC ini ada beberapa larangan teman-teman ya, beberapa aja kok dikit gitu ya. Nah jadi salah satunya adalah pertama adalah kita nggak boleh bikin akun atas nama AFC Life Science di Facebook, website ataupun Instagram. Jadi kalau mau bikin akun AFC Amanda, AFC Kisti, AFC Jakarta, AFC Bandung boleh ya. Tapi kalau AFC Life Science tetap nggak boleh gitu ya. Terus kita juga nggak boleh berjualan di online platform atau e-commerce ya teman-teman, itu nggak boleh banget gitu. Kalaupun teman-teman masih bisa lihat ada di sana gitu ya, itu tenang aja teman-teman, sebentar lagi akan disuspend sama AFC karena AFC itu sangat amat keras soal hukuman berjualan di e-commerce ini. Terus berikutnya adalah larangannya adalah dilarang berjualan di bawah harga atau undercutting ya. Jadi harga dari produk AFC ini udah flat sama mau member mau non member. Utsukushi 1650, Shop Subarashi 1750, Sensei Suru 3,3, udah sama ya teman-teman ya.
kita nggak boleh berjualan di bawah harga itu, gitu. Undercutting ini tuh termasuk kayak gini loh teman-teman. Kayak misalnya, kamu join dong di aku. Kalau kamu join di aku kasih kamu voucher menginap deh. Wah, itu undercutting teman-teman. Ya, nggak boleh. Atau enggak misalnya, aku kasih kamu serum 5 mili. Nah, itu undercutting teman-teman, nggak boleh. Ya, jadi kalau menurut aku nih ya di sini gitu ya, untuk kita berjualan jujur aja di AFC ini udah enak banget teman-teman gitu ya. Nggak perlulah kita nodai-nodai dengan permainan-permainan yang nggak bagus gitu ya. Bener nggak? Setuju nggak sih? Udah enak banget. Bener banget. Setuju banget dong, Manda, gitu kan. Karena menurut aku di sini tuh IOC itu ada peluang bisnis yang bagus banget ya. Benar. Karena di sini adalah low risk, low capital, but high gain ya teman-teman. Resikonya rendah gitu kan. Modalnya tapi kecil, tapi bonusnya kok bisa gede gitu kan. Karena di sini teman-teman buat join aja cukup ngeluarin modal 3 juta. 3 juta juga kan teman-teman dapat produk ya. Produknya bisa dikonsumsi gitu kan, kalau butuh uang bisa dijual lagi gitu kan. Sachet-an boleh loh ya. Sachet-an boleh gitu kan, dijual sachet-an, dan itu laku kayak coki-coki kan ya gitu ya. Benar. Gitu kan, jadi nggak ada resiko sama sekali gitu kan, toh nggak ada tuntutan apapun dari kantor gitu kan. AFC nggak pernah nuntut kita apa-apa, nggak ada tutup poin dan lain-lain yang sebelumnya Manda jelasin gitu kan. Modalnya rendah tapi potensi income-nya gede. Jadi so why not teman-teman, low risk, low capital, high gain. So why not try gitu. Justru yang di sini yang mahal tuh adalah peluang bisnis ini gitu kan. Teman-teman beli produk nggak cuman itu sekedar superfood teman-teman, tapi itu ada nilai investasinya gitu kan. Aku sering bilang gitu, kita nggak pernah tahu kalau kita nggak nyoba ya. Kalau waktu itu aku nggak beranikan diri nih mencoba sebuah peluang bisnis yang bisa dibilang ini tuh, aduh ini bukan gue banget gitu kan. Gue nggak pernah gitu kan nawarin jualan ke orang, even bisnis aku sendiri aku nggak pernah jualin tas langsung, aku nggak pernah jualin wedding service aku gitu kan. Tapi di sini aku mencoba gitu kan ya. Dan ternyata alhamdulillah here I am gitu, bahkan bisa ranking dan bisa dapat bonus yang oke banget nggak sih, Man? Bener banget. Jadi kalau kamu masih ragu-ragu tuh ya, misalnya, aduh aku nggak bisa ngomong gitu kan ya, aduh aku harus tawarin kemana gitu kan ya. Teman-teman percaya nggak? Aku tuh orang yang nggak bisa ngomong. Itu tuh udah tertulis banget secara hasil psikotes, di mana komunikasi aku jelek banget. Tapi di sini kita bisa asal kemauan kita besar gitu ya. Kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain gitu kan ya. Ambil deh kesempatan ini gitu buat kayak misalnya nih kamu diajakin sama temen kamu nih untuk ikutan LOP ini, ayo ambil kesempatan ini gitu, kita coba peluang ini gitu, nggak ada salahnya buat nyoba, karena lebih nyesal kalau seandainya kita nggak nyoba, bener nggak sih? Bener gitu kan. Waktu itu aku mikir oke deh mendingan gue ngeluarin deh 3 juta gitu kan ya, daripada nyesel gitu, mendingan nyesel udah coba daripada nyesel nggak nyoba gitu kan ya, karena kita nggak pernah tahu kalau kita nggak nyoba. Dan ya nggak nyesel dong, nggak nyesel sama sekali ada di sini sekarang. Peluang untuk menjadi Bushido ada ya? Iya dong, gitu, ada peluang menuju Bushido. Jadi teman-teman yang dibilang nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, di sini udah ada fasilitasnya. Nggak bisa ngomong, tinggal bawa aja gitu teman-teman atau calon prospekannya, calon membernya ke LOP ini ya, benar, tinggal bawa prospekan ke LOP ini. Sistemnya oke banget, benar. Teman-teman yang belum join member, nggak usah ragu lagi ya. Ayo langsung join atau hubungin upline-nya. Langsung join malam ini daripada nyesel, karena time is money gitu kan. Kalau besok iya, kelempar lagi ya. Ini kok gue ngasih. Mom, kayaknya dimatiin aja deh videonya, soalnya hilang-hilang. Oke, kalau gitu ya. Jadi ayo langsung jangan ragu-ragu, langsung join di AFC ini gitu, karena emang peluangnya besar banget. Udah di Kak Angga, kita langsung ke sesi tanya jawab kah, Kak Angga? Boleh. Langsung ya. Ya. Coba kita cari-cari. Oke. Wow, banyak ya. Karena ini ada yang nanyain, ada yang direct sponsor nih ke aku, nanyain soal segitiga emas. Oke, kita coba jelaskan soal segitiga emas. Kaulan ya? Kaulan, aku coba bantu jelasin soal segitiga emas. Apa sih segitiga emas gitu?
Sebenarnya teman-teman ketika kita jalanin bisnis AFC itu kita nggak harus sih punya segitiga emas gitu. Cuman memang ada satu strategi di mana kita punya 3 akun di AFC ini. Seperti apa sih gambarannya? Gambarannya seperti ini teman-teman. Misalnya ini adalah Amanda 1, terus habis itu aku bikin akun kedua aku di sini Amanda 2, aku bikin Amanda 3 di sini gitu ya. Nah, ini namanya adalah segitiga emas, teman-teman. Nah, Amanda 2 dan Amanda 3 ini akan aku abaikan, teman. Kelihatan kan ya share screen-nya ya? Enggak ya? Wait. Aku Share screen ada. Oh, nah ini nih, baru Oke. ganti. Nah, ini ya. Nah, ya, Amanda 1, Amanda 2, dan Amanda 3 ini adalah segitiga emas, teman-teman. Nah, Amanda 2 dan Amanda 3 ini akan aku abaikan dulu. Ini tuh kayak investasi tanah aku aja gitu ya. Aku akan menjalankan titik Amanda 1. Setiap kali misalnya si B belanja produk, aku akan tempatkan B di sini gitu ya. Terus misalnya habis kayak gitu ada si C nih belanja produk, aku akan tempatkan si C di sini. Beli 2 box dia jadi ruby. Oke, terus habis kayak gitu otomatis terjadi pairing kan ya ini ya. A1 dapat pairing dong kalau seandainya memang paket kiri dan paket kanannya tuh bisa ada satu paket gitu kan, selalu ada pairing. Terus habis kayak gitu ada si D nih gitu, join juga. Oke, aku taruh sini. Terus habis itu si E join juga nih di sini. Terus aku isi tuh ya. Aku perdalam gitu ya si akun Amanda 1 ini. Teman-teman sadar nggak ketika kita lagi mengisi kaki kiri dari Amanda 1 gitu ya, itu sama dengan kita lagi mengisi kaki kiri dari Amanda 2. Jadi sekali jalan nih ya gitu, tapi 2 pulau nih terlampaui gitu kan ya. Sama dengan ketika kita lagi mengisi kaki kanan dari Amanda 1, itu sama dengan kita mengisi kaki kanan dari Amanda 3, teman-teman. Gitu. Sama nih, jadi si C, E, Q itu bukan hanya menjadi membernya dari Amanda 1, tapi juga menjadi membernya dari Amanda 3. Nah, kalau seandainya nih, misalnya udah kuat nih kaki pertama kita, gitu kan ya, kita udah punya banyak reseller, aku menyebut kalau di bisnis konvensional tuh reseller ya, ada teman-teman yang menjalankan bisnisnya, jualan juga, gitu. Nah, terus habis kayak gitu, kita bisa menjalankan kaki kita yang kedua nih, misalnya ada lagi nih yang beli aman, gue mau deh beli gitu kan ya, gue mau beli 2 produk lagi. Oke, misalnya si R taruh sini. Otomatis di sini Amanda 2 itu akan pairing, ya kan? Jadi besoknya itu konnichiwa-nya akan pasti konnichiwa Amanda 2, kamu dapat misalnya Amandanya itu misalnya mereka adalah Amanda 2 ini adalah akun diamond ya. Konnichiwa Amanda, kamu dapat 300.000 gitu ya. Nah, terus habis itu ada lagi nih yang mau join sama kita, mau beli produknya juga gitu. Misalnya si T. Si T ini aku taruh di sebelah kirinya Amanda 3. Otomatis Amanda 3 akan pairing juga, teman-teman. Nanti aku disapa lagi. Konnichiwa, Amanda 3. Kamu dapat 300.000 karena ada satu pairing misalnya gitu ya. Amanda 1 otomatis dapat pairing juga dong karena di sini ada pergerakan pembelian produk, di sini pun ada pergerakan pembelian produk. Jadi Amanda 1 pun akan misalnya ada satu pairing juga, itu kita dapat juga 300.000 gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita punya satu akun pun udah cukup kok. Ini cuman kayak ada strategi tambahannya gitu, strategi kerennya gitu kan ya. Apakah aku punya segitiga menempel begini? Enggak, teman-teman. Aku punya akun kedua, akun ketiga, tapi jauh di bawah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum punya 2 akun atau 3 akun tuh, itu boleh sih bikin lagi di kiri sama di kanannya. Kayak gitu sih tentang si segitiga emasnya. Ada tambahan, Tekis? Oke. Sip. Iya, jadi teman-teman bisa dibilang segitiga emas itu investasi jangka panjang. Soalnya satu akun aja nggak akan cukup, apalagi kalau kita konsumsi rutin ya, gitu kan. Ketika akun 1 udah diamond, so what's next gitu kan, udah pasti harus bikin akun kedua gitu. Jadi mendingan nih gitu kalau teman-teman yang udah jadi member gitu kan ya, belum bikin segitiga emas, segera bikin deh gitu kan ya, daripada terlampau kelewat jauh gitu. Terus kalau yang memang akun pertamanya diamond dulu ya supaya bonusnya maksimal. Itu udah paling bener deh, akun pertama kita diamond dulu gitu dari segi bisnis. Gitu. Betul banget. Ada lagi pertanyaan? Kalau yang mau nanya langsung boleh raise hand aja teman-teman. Oke. Ini banyak yang direct. Nah, nih coba. Hai Kak, boleh share pengalaman sebulan pertama ngejalanin bisnis AFC? Mom, ayo coba share. Oke, jadi strugglingnya teh. Wow, ini Mama struggling banget nih di awal ketemu, awal join.
Jadi aku tuh awal join tuh ketika, EFC itu lagi ada masalah di pengiriman barang. Jadi barang inden, waktu itu awal aku join Februari kan gitu ya. Tapi waktu itu karena aku pertama join tuh kan, karena bisnisnya ya, aku waktu itu nggak terlalu into produk, karena buat aku beli vitamin atau superfood seharga 1 juta satu box itu, wah too much ya. Tapi buat aku untuk modal bisnis 3 juta itu kecil gitu ya. Jadi waktu itu, pas join aku nggak lama setelah pelajarin dulu nih apa ini bisnis ini, produknya, aku langsung posting tuh di Instagram gitu. Nah, hari pertama posting tuh aku langsung dapat 2 member. Wah, kaget dong dan happy sampai gemeter bilang ke mana, aku dapet nih," gitu kan ya. Itu aku effortless karena sebenarnya aku cuman posting gitu kan ya, posting aku, my first Utsu gitu aja gitu kan ya. Tapi waktu itu aku dapat momennya, momen ketika orang-orang udah pada tahu Utsukushi itu apa gitu kan ya, manfaatnya apa, tapi gitu kan ya, temen aku tuh waktu itu belum menemukan circle-nya atau temennya yang udah join member gitu. Jadi kayak, "Teh, aku mau beli di e-commerce, ragu nih," gitu kan. Ketika Teteh posting gitu kan ya, "Aku mau deh jadi member," gitu kan. Karena istilahnya, itu tadi ya gitu kan, orang tuh perlu kita yakinkan gitu kan oleh orang yang dia percayai. Oke gitu, dia dapat banyak info soal produk mungkin banyak ya, banyak yang nawarin produk gitu, tapi yang orang lain apa ya, memilih kita itu karena alasan apa tadi, trust ya. Jadi menurut aku bisnis direct selling ini adalah soal trust gitu kan. Orang join ke kita karena kitanya gitu. Makanya, waktu itu aku emang bermain sosial media gitu kan ya. Aku posting, tapi nggak cuma posting doang gitu ya. Aku caranya dapetin member juga aku harus prospek gitu kan. Aku, WhatsApp-in, aku DM-in gitu, aku sapa-sapa orang-orang, dan di situlah walaupun gitu kan 2 minggu pertama lah aku kenceng tuh dapat member gitu kan ya. Terus tiba-tiba di titik kayak, "Wah kok sepi ya kok sepi ya?" Terus kayak, "Wah kok gue ditolakin ya?" Gitu kan ya. Nah dari situ aku evaluasi apa yang salah sih gitu, karena emang, ini bisnis pertama aku, bisnis direct selling pertama aku gitu. Jadi aku banyak melakukan kesalahan ketika approaching calon member, tapi dari situ aku jadi belajar teman-teman, gitu. Benar-benar. Selalu ada fase-fase down-nya ya. Tapi kalau seandainya ada fase Yes, down itu tuh, kita justru itu waktu kita evaluasi, apa yang salah? Gitu kan. Apa yang salah? Karena dari aku menjalankan ini tuh, ada aja gitu, oh ternyata dulu aku belum bisa menjelaskan tentang marketing plan-nya ya. Jadi orang belum bisa menarik perhatian orang-orang gitu tentang betapa bagusnya marketing plan ini. Oke, aku ajak upline aku. Misalnya kayak gitu ya. Jadi setiap misalnya kalian punya masalah di sini gitu ya, gimana nih caranya ini, gimana caranya supaya punya member gitu misalnya ya, itu discuss sama upline teman-teman gitu misalnya gitu. Atau misalnya kakek upline gitu, itu kita tuh punya tak terbatas ya, bisa kita gapai gitu, bisa kita tanya-tanya gitu. Bahkan Pak GM pun, Pak Niko gitu, itu bisa kita tanya, bisa kita ajak discuss gitu. Nah, terus itu tuh benar-benar akan membuka wawasan kita, membuka pengalaman, membuka pintu kita teman-teman gitu dari pengalaman-pengalaman orang lain kayak gitu. Nah terus abis gitu ini ada yang tanya, wait tadi ya. Kak, kalau misalkan selama periode yang ditentukan tidak achieve rank, apakah untuk periode selanjutnya mengulang dari awal lagi? No, untuk achieve rank-nya iya, betul gitu ya. Kayak misalnya aku nih sekarang Ronin, terus aku punya poin-poin untuk mencapai samurai gitu kan ya. Nanti nih di awal periode 1 Oktober itu aku akan nol lagi tuh si achieve rank-nya ya. Jadi aku akan balik lagi menjadi tujuan aku, goals aku adalah Toreda kembali beda gitu. lagi. Toreda kembali gitu. Tapi Oke. si paketan yang tadi itu, paketan-paketan pairing itu nggak angus, tetap ada untuk Pairing menunggu tetap tabungan. ada ya, ada tabungannya, nggak hilang Tabungannya teman-teman. Dan jangan gitu. khawatir juga gitu, akan berbeda nih ketika teman-teman yang udah punya jaringan gitu, perjalanannya akan beda ketika dari awal gitu kan. Kalau waktu awal kita masih ngumpulin orang ya gitu kan, nyariin orang-orang gitu kan. Oke, rank 0, member juga 0, tapi nanti ketika periode baru teman-teman kan udah punya jaringan tuh, udah punya orang-orang yang bergerak juga. Jadi apa ya, perjalanan menuju Toredanya lagi tuh nggak akan sesulit waktu di awal gitu. Benar-benar. Nih, Nih mana ada yang nanya nih? Apa? Ke DM aku nih, status member di AFC apakah ada batas waktunya? Nggak ada ya teman-teman, status membership. Nah itu enaknya nih, teman-teman misal jadi member nih sekarang, terus teman-teman tertidur selama 6 bulan,
lalu terbangun mau jalanin bisnis itu oke kan, bisa-bisa aja kan Man ya, Benar, gitu. bisa banget gitu. Nah, terus nih Teh, gimana caranya biar cepat dapat downline? Soalnya aku belum dapat baru 2 minggu join AFC. Tenang, aman, baru 2 minggu, masih banyak yang bisa dipelajari. Apa karena inner circle aku dari kalangan biasa aja? Soalnya setiap yang ditawarin komennya mahal, mau beli 1 sachet aja mahal katanya. Terus malah mengeluh masalah ekonomi juga. Ditawarin bisnisnya juga ogah bilang mahal. Terus kalau aku belum dapat baiknya gimana Teh? Di AFC ini kita punya banyak banget inspiring ini ya, cerita-cerita inspiring ya, kayak kita punya ada Pak Udin gitu ya, seorang driver taksi bandara gitu yang emang dia sekarang tuh, dulu tuh buat join itu dia sampai menggadaikan emas dan juga motor ya begitu. Terus habis kayak gitu dia itu mau nawarin ke orang sekitarnya itu ditolak gitu ya. Jadi habis gitu tuh akhirnya dia mencari lingkungan baru, mencari peluang baru gitu. Dia sampai pergi ke Surabaya, dia tawar-tawarin gitu ya, relasi-relasi lain yang terkasih jauh gitu kan. Sampai dengan akhirnya dia saat ini adalah seorang samurai. Jadi jangan nyerah, baru 2 minggu semangat gitu ya. Di sini tuh enaknya di FC ini kita bisa bekerja atau berjalan sesuai dengan pace-nya masing-masing, sesuai dengan ya kecepatan kita masing-masing gitu kan ya, nggak semua orang tuh bisa cepat juga gitu. Kayak misalnya ada tuh waktu itu aku dengar cerita dari LOP atau sharing session itu ada yang 4 bulan dia nggak dapat member, terus akhirnya dia udah mau pamit tuh sama upline-nya, udah wah kayaknya gue nggak bisa deh. Sampai akhirnya upline bilang, ayo kita coba lagi 1 bulan lagi gitu. Dan sekarang dia adalah seorang samurai gitu. Bagaimana kalau saya dia tidak mencoba 1 bulan lagi, udah jadi nothing gitu kan ya. Tapi dengan dia mencoba lagi, nggak pernah nyerah gitu, akhirnya dia bisa achieve rank-rank itu. Jadi kalau menurut aku, perkuat mimpi kamu gitu ya, perkuat mimpi kamu gitu. Jadiin mimpi itu semangat untuk kamu. Jadi kalaupun ditolak, cari yang lain, cari yang lain, cari yang lain. Percayalah, kami ini banyak ditolak orang. Bener Gitu ya. banget. Tapi di sini ada mimpi yang menguatkan kita gitu ceritanya. Iya. Terus Oke. Ini ada malam Kak, bisa dijelasin tentang tusuk sate? Oke, boleh. Aku share screen kali ya. Tusuk sate ini strategi yang diajarin Uyut kita ya, benar. Pak Budi Darwin. Jadi kenapa sih gitu kan harus tusuk sate? Kenapa sih harus mengisi kaki yang terluar dulu gitu? Nah itu ada rumusnya teman-teman. Nah ini jadi kalau misalnya ini teman-teman gitu kan ya, teman-teman pasti punya 2 kaki ya gitu kan ya. Sorry, ada yang di sini gitu kan ya. Terus teman-teman, kenapa harus ngisi kaki terluar gitu kan ya? Aku kasihin huruf aja deh, sorry. Nah, setiap orang pasti punya 2 kaki ya teman-teman, nggak kurang nggak lebih ya gitu. Karena ini sistemnya kita binary gitu. Kadang suka ada yang nanya, Kak, kaki aku emang pasti 2? Ya 2 gitu ya. Kita sistemnya binary gitu. Nah ini misal teman-teman, ini akunnya Mbak nih gitu kan ya, A gitu kan. Terus di sini input member B, habis itu ke kanan dong ya, kita kerja 2 kaki gitu kan, isi C gitu kan ya. Terus Mbak dapat lagi nih gitu kan, taruh lagi D, terus dapat lagi member baru E gitu kan. Nah ini namanya strategi tusuk sate itu kita mengisi kaki luar dulu, bukan kaki dalam gitu kan ya. Kalau kaki dalam tuh yang di sini ya gitu ya. Kenapa sih harus kaki luar atau tusuk sate? Karena akan berbeda teman-teman. Kalau misalnya nih nanti nih teman-teman dapat nih setelah E itu datang lagi nih F gitu. Kalau F diisi di kaki dalam gitu ya, oke bonusnya lebih gede gitu ya untuk teman-teman gitu ya. Apalagi kalau misalnya B dan C ini adalah kakinya kita sendiri gitu ya. Ini adalah milik kita, ini milik kita gitu. Kita isi di dalam double pairing dong gitu ya. Nah, ketika teman-teman isi di sini gitu kan ya, akan berbeda dengan kalau teman-teman isi F di sini. Ketika teman-teman isi F di sini, teman-teman itu membantu siapa? Membantu member teman-teman. Membantu si D lah, kaki kesatunya jadi terisi, membantu B juga gitu. Nah itu yang disebut strategi urungan atau ada namanya kaki urungan. Jadi ada satu kaki kita yang merupakan adalah saling bantu-membantu. Upline bisa taruh member di kaki yang situ gitu kan ya. Kita juga bisa taruh member di situ, jadi bahu-membahu. Makanya nih kenapa jangan taruh di sini nih, jangan dulu main di kaki dalam. Main dulu di kaki luar, bikin sampai 30 kedalaman. Itu kata Pak Budi. Ada Pak Budi loh di sini. Saya jadi segan nih ceritanya.
Gitu, isi kaki ke sini sampai 30 kedalaman katanya teh, hukum Pareto gitu ya. Karena kalau di sini kita jadi tidak membantu member-member kita gitu, teman-teman. Oke, Ada lagi? itu ya. Jadi udah jelas banget ini adalah strategi tusuk sate itu strategi yang dilakukan oleh Bushido pertama kita gitu ya, Pak Budi gitu. Jadi udahlah kita udah tinggal menduplikasi gitu ya. Di AFC ini udah tinggal Udah nggak usah menduplikasi. trying error lagi gitu kan, nggak usah trial error lagi gitu. Kita Benar, pakai benar. pengalaman orang lain, itu kan kata Pak Budi gitu kan. Gunakan waktu orang lain, gunakan uang orang lain gitu kan. Gunakan pengalaman orang lain. Nah di sini nih gitu kan, upline kita, Bushido kita nggak pelit-pelit ilmu, membagikan pengalamannya gitu teman-teman. Benar. Nah, terus ini ada yang tanya, bisa jualan sasetan, eceran apa enggak? Bisa, kita bisa jualan sasetan. Terus habis itu juga ada lagi yang nanya, kalau ditolak karena bisnis, jawabannya gimana? Jadi teman-teman sebelum kita ngeprospek orang, gitu, kita ngajakin orang-orang untuk berbisnis, gitu, kita harus melihat kebutuhan dia, gitu ya. Kebutuhan dia, apakah produk, apakah bisnis, gitu ya. Janganlah orang yang perlu produk, kamu tawarin bisnis, kayak gitu teman-teman. Jadi pertama adalah lihat calon member kita ini lebih perlu bisnis atau lebih tertarik sama produknya. Jadi kita bisa masuk jelas di mana gitu. Nah, terus kalau saya misalnya ditawarin bisnis tapi ditolak, oke, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kamu udah nawarin dia. Artinya tuh kamu udah menanam benih di dia kalau seandainya nanti someday dia mencari si AFC, mencari si Utsu, mencari si Sop itu harus ke kamu gitu. Jadi udah tertanam di dia. Jadi nggak apa-apa kalau ditolak gitu. Cari lagi yang lain. Masih banyak banget. Karena nggak semua teman kita adalah target kita ya gitu, yakini itu gitu. Betul. Terus abis itu ditawarin bisnis ayo tapi pas MLM langsung tolak, gimana ya? Jelasin teman-teman, di sini perusahaannya adalah perusahaan farmasi gitu kan ya, di luar negeri itu, di Jepangnya, di Korea, di China, di Filipina, di Thailand itu dia bukan MLM gitu, dia secara retail gitu kan ya. Nah, di sini dikemas dalam bentuk MLM, tapi jelasin juga karena orang-orang rata-rata skeptis kayak MLM pasti harus tutup poin tiap bulan dikejar-kejar belanja itu aku ya, aku adalah orang yang skeptis sama MLM sebelumnya gitu. Why gitu? Kenapa? Itu karena aku tahu gitu ketika aku masuk ke sana itu ada yang namanya tutup poin, ada yang namanya harus kewajiban belanja setiap bulan gitu kan ya, ada yang namanya target tuh ya, karena ada poin itu jadi ada target gitu kan. Nah tapi jelaskan di sini tuh nggak ada itunya gitu. Jadi as a happy customer pun happy banget gitu. Atau enggak ajak ke LOP, nanti kita bantu jelasin. Gitu. Ada lagi nggak, Mom? Iya, jadi intinya kalau misalnya dia bilang MLM ya gitu, dia skeptis, tanya balik aja, emang kenapa menurut kamu MLM tuh kayak gimana? Dengerin gitu kan ya pandangan dia gitu. Baru dari situ ya kan handling objection ya, kita ikutin dulu tuh gitu kan alur pemikirannya gitu kan, baru kita kasih pendapat kita gitu. Karena ya itu tadi ya, stigma MLM di Indonesia buruk karena banyak MLM yang memang menipu atau menyengsarakan member sebelumnya. Tapi this is different ya. Ini beda dong ya gitu. Benar. Ini terakhir nih, Mom. Terakhir ya. Yuk. Nih ada kecuali ada di Teh Kisti, ada lagi yang lain ya. Share dong sedikit why Manda dan Kisti join di AFC. Oke. Kalau aku melihat AFC ini adalah sebuah peluang dan harapan. Jadi kalau saya ngelihat tuh ya, dulu tuh aku itu punya bisnis yang emang benar-benar lagi terpuruk banget gitu ya. Udah nggak tahu gitu, saking udah stresnya itu udah bingung banget sama si bisnis aku gitu ya. Karena ya bulan ini boncos, bulan depan oke, aman gitu ya. Bulan depannya lagi oke, cuan gitu. Bulan depan lagi kita nggak tahu gitu apa yang terjadi gitu ya. Terus abis kayak gitu aku melihat bahwa wow, di situ aku tuh pertama terus terang aku berkenalan dulu dengan produknya dulu teman-teman. Jadi aku udah ditawarin sama mertua aku nih dari Oktober 2020 sama si produk ini gitu. Terus aku yang nolak gitu, aku bilang mama mertua aku nggak jualan, cuman dia tuh ada masalah di sendi kakinya sama di tangannya, jadi stiff gitu, kaku gitu sih tangannya. Terus dia akhirnya minum Utsu sama Sop. Terus dia bilang, Manda ini produk bagus banget loh, ini badan mama enak banget. Terus aku kayak iya mah, cuman gitu doang gitu. Bahkan disuruh coba satu sachet pun aku nggak mau waktu itu gitu. Sampai dengan akhirnya aku melihat
mertua aku sebulan setelah itu tuh, setelah dia ngonsumsi utsu sama sop itu naik sepeda dari Bandung ke Semarang, dari Bandung ke Sukabumi ya, ke Pelabuhan Ratu sana gitu, ke Jogja gitu. Buat aku gitu, mama mertua aku naik sepeda ke dalam kondisinya dia sakit lutut nih ya. Terus aku kayak, mah yang bener aja gitu. Terus dia bilang kayak, kalian mah nggak percaya sama mama gitu ya. Ini tuh emang enak banget di badannya gitu kan. Terus kayak, oh wow, udah satu nih ya. Satu tuh udah bener kayak, oh menarik nih ya gitu. Terus habis gitu aku ngeliat upline-ku gitu kan, Nes gitu kan ya. Wow, ini kan Nes ngasih ke anaknya gitu kan ya. Wah, seorang ibu ngasih ke anaknya itu sesuatunya poin lagi plus buat aku gitu. Terus akhirnya aku berani coba. Aku coba dan ternyata manfaatnya yang aku rasain itu bener-bener kerasa banget, luar biasa gitu kan ya. Aku punya masalah insomnia itu dengan satu sachet aja nih di aku ya, ini di badan aku ya, disclaimer ya gitu. Dengan satu sachet aja tuh aku langsung tidur pules jam 9 sampai jam 4 subuh dan itu deep sleep gitu. Enak banget gitu. Terus belum lagi masalah-masalah kesehatan aku yang lainnya gitu. Nah, dari situ aku ada di dalam grup, terus di grup itu kok di saat bisnis aku lagi terpuruk nih ya gitu, lagi bingung banget harus diapain lagi gitu di era pandemi ini untuk dapetin goal yang lebih tinggi gitu. Terus akhirnya tiba-tiba aku di situ ngeliat tuh konnichiwa, apa sih ini konnichiwa gitu? Kok orang konsumsi produknya sambil karena sih ya kan naik sepeda gitu kan ya, jalan-jalan, so konnichiwa gitu kan. Nah terus habis kayak gitu aku kayak wow, kayaknya ini aku pelajarin dan ternyata wow, ternyata memang bisnisnya bagus banget. Peluang yang luar biasa banget untuk, dan sayang banget gitu kalau seandainya aku tetap dengan ego aku, dengan prinsip aku gitu, misalnya kayak, enggak deh gue nggak jalanin, gue konsumsi produk aja gitu. Kayaknya sayang banget karena di sini ada potensi atau nilai value yang luar biasa. Di situ aku ngelihatnya. Akhirnya di 2 Februari, ingat banget itu aku mulai jalanin, aku mulai sharing di medsos, aku mulai tawarin direct message ke orang-orang tuh ya, banyak yang nolak gitu kan ya, tapi ada juga yang nyangkut gitu, sampai dengan akhirnya kayak wah ternyata dengan aku konsisten terus tawar-tawarin orang, ditolak, nggak diwaro ya, nggak dibales WhatsApp-nya gitu, nggak diabaikan, nggak dibaca juga enggak gitu, itu tuh aku alamin gitu. Tapi ya udah, tapi ternyata ya aku di sini aku gitu bener-bener karena kita konsisten jalanin ya akhirnya bisa juga gitu. Nah kalau Moma gimana? Kalau aku dari awal tuh emang join tuh as bisnis ya, karena yang tadi aku cerita gitu kan ya, sampai di akhir Desember 2 bisnis aku yang aku kira merasa sudah bisa survive gitu kan, menghadapi pandemik, tapi kok susah banget ya balik ke titik awal gitu kan. Even sampai sekarang loh, jadi dari Maret, waktu awal pandemik gitu kan ya, sampai sekarang gitu, belum balik ke titik awal itu. Jadi waktu itu pas akhir tahun kan Desember tuh tutup buku, oke kas kita profit gitu ya, tapi ini nggak sehat nih menurut aku gitu kan. Dari situ oke gitu kan ya, ketika aku melihat sebuah peluang bisnis lain, aku coba. Sebelumnya aku sempat bikin juga nih thrift shop gitu kan, karena waktu itu sempat lagi naik kan thrift shop itu, tapi menurut aku waduh ini kompetitor juga udah banyak yang jalanin. Terus yang namanya ngebangun brand ya teman-teman, bangun brand itu nggak mudah gitu ya, yang aku lakukan gitu ya. Untuk 2 bisnis aku ini, wah bisa dibilang yang fashion ya, 3 tahun pertama itu ya kita ya bakar duit ya istilahnya gitu, karena ngebangun branding itu nggak mudah gitu kan. Istilahnya bayar, Instagram Ads gitu kan, endorsement, photoshoot, itu gede banget operasional cost-nya. Nah makanya di situ juga aku thrift shop, wah ini kayaknya udah capek deh gitu kan bikin brand baru gitu kan, lelah gitu kan. Jadi aku pas dapat ada peluang bisnis ini, kok, nampak oke ya gitu kan ya, di situ nggak ada operational cost teman-teman gitu kan di FC ini gitu. Jadi, aku coba gitu si peluang bisnis ini, tapi bisnisnya caranya direct selling, buset gitu kan ya, aku nggak pernah tuh jualan gitu, harus nawarin, gimana gitu kan ya. Tapi ya itu tadi gitu ya, ketika kita ada kemauan gitu ya, kita punya goals gitu kan, aku pengen sukses di sini gitu kan, karena aku melihat, wah ini peluang yang bagus banget, dan ini perusahaannya juga bukan main-main. Jadi aku percaya sama EFC gitu, aku percaya this is gonna be something big, ini bakal gede dan aku pengen berproses di dalamnya gitu. Walaupun jalan aku nggak mudah ya gitu kan ya, pedih sih bisa dibilang, karena yang namanya ditolak nggak enak ya gitu kan, selama ini nggak pernah ya ditolak-tolak gitu kan, maksudnya terus tiba-tiba ini kayak kita, gue jualan kok gue diabaikan gitu kan ya, ternyata ya benar gitu, ini adalah sebuah bisnis yang penuh penolakan. Jadi
teman-teman kalau nggak siap ditolak ya nggak bisa dong survive di sini gitu kan ya. Jadi kita harus kuat mental. Tapi balik lagi nih, kita kan niatnya juga menawarkan sebuah produk atau bisnis yang bagus gitu ya. Jadi ya kalau mereka istilahnya istilahnya nggak open sama kita, ya udah mereka yang rugi gitu kan istilahnya gitu. So kalau misalnya dibandingin ya di sini sama di bisnis konvensional yang udah aku jalanin bertahun-tahun gitu ya, baru loh kali ini gitu ya aku dapat profit gitu ya, net profit untuk aku sendiri. Aku nggak usah mikirin uang kas kantor, aku nggak Benar, usah mikirin operasional cost, fixed cost, bayar pegawai, sewa kantor. Aku benar. nggak harus mikirin planning atau eee planning bisnis aku ke depannya. Karena kalau misalnya kita punya bisnis konvensional gitu, aku harus investasi juga nih gitu kan, ngemodal lagi nih gitu kan, 3 tahun lagi aku mau ngapain nih gitu kan ya. Nah kalau di sini enggak gitu, bener-bener yang aku dapatkan buat aku pribadi gitu, nggak ada kos-kos lainnya. Jadi ya 50 juta gitu kan ya, bisa masuk kantong sendiri, ya itulah yang bikin aku semangat dan terus survive di sini. Karena bonusnya nyata teman-teman, nyata Benar, benar. adanya gitu. Jadi kuncinya emang harus konsisten di sini, jangan mudah menyerah, jangan putus asa gitu ya. Kalau emang belum dapat member nggak apa-apa, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Karena aku bisa ketemu Kisti itu benar-benar nggak sesuatu yang nggak aku sangka gitu. Aku bisa ketemu member-member aku yang lain itu sesuatu yang aku nggak sangka, banyak gitu. Banyak yang wow gitu. Karena jujur kita tuh hanya bertugas untuk menawarkan, sharing, bercerita ke calon-calon member yang emang udah jadi target bidik kita gitu kan ya. Terus buat ke yang lain-lain juga nggak ada salahnya untuk sharing gitu. Soal closing itu benar-benar urusan Tuhan gitu ya. Itu benar-benar kita harus berdoa yang kencang supaya Tuhan bantu kita untuk closing gitu. Ada lagi Mom yang direct ke Mama? Ada nih, Kak, jadi baiknya sebelum bikin segitiga emas, akun pertama diamond dulu ya. Yes, the best strategy is diamond, ruby ya teman-teman ya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya dana yang oke gitu kan ya, around 26 juta gitu, bikinlah gitu kan, diamond, ruby itu cukup kok, nggak harus triple diamond gitu. Tapi kalau misalnya budget teman-teman terbatas, teman-teman punya 2 opsi. Mau diamond duluan supaya nanti ketika input member, konnichiwa-nya gede banget to the max gitu kan, atau teman-teman mau bikin segitiga emas dulu gitu, booking titik untuk masa depan gitu. Karena kalau aku sih berpikirnya, upgrade itu kontrol ada di kita. Aku ada uang, aku bisa upgrade, tapi untuk booking titik, kontrol nggak ada di aku gitu kan ya. Ketika ada yang input member, ya udah kelewat titiknya. Jadi teman-teman punya 2 pilihan hidup itu gimana teman-teman, gitu. Terus, Kak, apakah suami istri bisa beda upline? Oh, nggak masalah kok. Nggak masalah, jangan sampai bisnis ini merusak rumah tangga gitu kan. Mau satu upline boleh, mau join di istrinya atau di suaminya nggak masalah gitu, senyamannya aja. Gitu, terus ada lagi Mom? Ada yang minta buka konnichiwa tapi aku sungkan. Ada Pak Budi malu Waduh. mau konnichiwa Pak Budi. Aduh, Pak Budi aja gimana? Coba kita undang apa ya? Pak Budi. Pak Budi lagi Lagi out. standby enggak Aku ya? aku bakal boleh lah ya, aku di sini nggak bermaksud untuk ria atau ini, tapi di sini aku pengen nunjukin bahwa ini adalah perjuangan ya. Jadi nggak semata-mata harus nih ya, bisa lihat nih ya. Ini aku tunjukin adalah MTD adalah di awal mulai aku jalanin bisnis ini di bulan Februari teman-teman gitu ya. Bisa dilihat dari mulai 1 Februari ini 0, 2 Februari 0 gitu kan ya, 3 Februari 0 gitu kan. Akhirnya di 5 Februari aku dapet nih ya yang mau beli produknya gitu kan. Itu ada 2 orang join gitu kan ya. Status akun aku masih Safir gitu. Terus habis itu ada lagi di tanggal 6 ditolak. Artinya ini kalau yang 00 ini bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain ya teman-teman. Aku melakukan pergerakan setiap harinya. Entah itu posting, entah itu sharing gitu kan ya. Entah itu misalnya DM gitu pokoknya ya. Aku melakukan sesuatu aja di hari itu gitu kan. Tapi memang mungkin Tuhan berkata lain, belum closing gitu kan ya. Terus habis kayak gitu di tanggal 7 aku ada 1 yang join gitu, tanggal 8 nggak ada, tanggal 9 Ibu Kristina join gitu ya, tanggal 9 Ibu Kristina join dan ada 1 orang lagi join. Ini aku sudah menjadi seorang diamond teman-teman. Makanya
ketika aku nge-add atau nge-input orang lain itu aku dapat lebih besar gitu. Terus habis kayak gitu 10 nggak ada, 11 ini aku akan memperlihatkan adalah perjalanan aku pun setiap hari tidak selalu closing. Aku banyak ditolak teman-teman gitu, tapi aku terus konsisten untuk mencoba. Itu tadi ada yang nanya tips untuk menjadi seorang Ronin, nah itu ya, konsisten aja, terus coba gitu, siapa tahu. Nah, aku bakal mau nunjukin nih, ini nggak ada apa-apanya teman-teman dibandingin upline aku gitu ya. Masih banyak yang lebih hebat, masih banyak yang luar biasa gitu. Tapi di sini aku bakal bercerita tentang perjalanan konsisten aku gitu untuk menjalankan bisnis jaringan atau bisnis AFC ini gitu ya. Di bulan pertama dapat 24 juta gitu. Ini 24 juta di luar box aku join diamond itu ya gitu. Itu kan aku konsumsi lagi gitu. Ini benar-benar konnichiwa-nya gitu. Terus habis kayak gitu bulan kedua turun 20 juta, enggak apa-apa. Tetap semangat gitu. Bulan ketiga aku jalanin bisnisnya 57 juta gitu kan ya. Bulan kelima turun lagi 27 juta. Enggak apa-apa teman-teman, keep moving on gitu, bener terus gitu. Terus dicoba konsisten sampai dengan akhirnya konsisten gitu ya. Bulan berikutnya 50, bulan berikutnya 54, bulan berikutnya lagi 71. Ini adalah konnichiwa dari seorang Amanda yang nggak bisa ngomong, nggak bisa nawarin orang, yang aduh nggak bisa deh. Tapi entah kenapa di AFC ini aku punya keberanian, aku punya konsistensi. Kenapa? Karena aku punya banyak banget contoh-contoh hebat di atas aku gitu ya, bener-bener luar biasa banget gitu, bukti nyatanya banyak gitu ada, dan mereka itu sharing sama kita, mereka merangkul kita gitu, mereka banyak gitu bantu kita juga gitu. Kalau saya kayak Pak Budi gitu ya, Pak Budi tuh bener-bener sampai ngebantuin loh, kita banyak sharing ya teknis ya, walaupun misalnya gitu jauh banget gitu, di atas aku ada Kanesta, ada Pak Hadi, ada Pak Yosep gitu ya, habis itu baru Pak Budi, jauh banget, tapi kita tetap bisa sharing gitu dengan Pak Budi gitu. Apalagi sama Kanesta, sama upline aku itu terus kita discuss. Jadi intinya adalah konsisten kita pakai pengalaman-pengalaman mereka yang emang udah jalanin bisnis ini dari sebelum kita gitu kan ya. Kita ikutin cara-caranya gitu, cara-cara orang sukses itu udah paling bener kita pakai pengalaman orang yang emang udah sukses ya kan, duplikasi tadi. Gitu sih. Ada Betul. lagi? Ini singkat aja kali. Kak, dapetin bonus 50 juta, cetak omset berapa? Ya udah 50 juta itu bersisnya. Untuk aku 80%-nya aja, berarti 100%-nya around 70-80-an lah, segituan gitu. Karena kan yang masuk ke kantong aku kan yang 80% ya net profit-nya gitu, bonus bersihnya. Terus Kak, gimana caranya? Ini last one kali ya. Boleh, Kak, boleh. gimana caranya menghadapi kenapa? Kak Angga ya yang bersuara? Iya, enggak apa-apa. Last one Ini ya, Kak tadi ya. yang pertanyaan saya mau bacain semuanya udah ketangkep. Emang kalau cewek biasanya lebih cepat kalau baca-baca chat ya. Aduh, Apalagi kalau misalnya chat cowok di sebelah langsung gitu. aduh, chat suami ya. Oke, lanjut. Nah, oke, ini Kak, gimana cara menghadapi member yang nggak bergerak atau hilang semangat atau down di bisnis ini? Sulit diajak Zoom ketika ditanya kendalanya apa karena susah cari orang dan harganya mahal. Apakah kita perlu fokus dengan member yang lain yang masih semangat atau menyemangati member yang down? Takutnya kan mereka risih kalau terusan diajakin. Gitu. Wah, ini problema semua orang kali ya, karena pasti aja ada ya, pasti aja ada member yang sedang slow, tertidur gitu kan, karena aku juga ngalamin ini gitu kan. Maksud kita mau encourage, menyemangati, takutnya ketangkepnya salah gitu kan, takutnya merasa di-pressure, "Kok gue jadi disuruh jualan sih?" Gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau aku sih tetap tempel dia tapi nggak lewat EF sih gitu kan. Misal aku tanya tentang keluarganya, komen Instagram story dia gitu kan. Yang penting kita nggak hilang dari hidup dia gitu kan ya. Jadi suatu saat dia udah on lagi nih di EFC, ya dia bisa reach kita gitu kan ya. Dan yang pasti itu kita harus tetap fokus sama member yang lagi semangat. Itu jangan sampai kita lost gitu. Ya kan Man ya? Gimana dari Benar. Sensei Manda? Bener Biar banget gitu, sehari. semua member harus kita rangkul, apalagi kalau yang lagi tidur aja kita rangkul, apalagi yang semangat. Nah kalau saya lagi tidur nih gitu ya, mungkin kita bisa ngasih pancingan-pancingan yang nggak langsung kayak tadi gitu kan, gitu kayak tetap ditempel tapi tetap ngobrol, kasarnya tetap kita berhubungan baik gitu. Atau enggak kadang-kadang bisa juga kayak misalnya nih kita kan akan terus mengisi salah satu kaki dia kan ya, karena itu adalah kaki kita gitu, kita isiin sedikit-sedikit gitu. Kalau memang kita lagi isi kaki itu, kadang kita pindah ke kaki lain gitu, kita bisa kasih lihat nih,
kaki lo tuh udah ada sekian paket nih yang menunggu kayak gitu misalnya gitu. Wah sayang nih kalau nggak dicairin gitu. Kalau lu mau cairin feel free aja ya gitu. Kalau mau jalan feel free tanya-tanya. Tapi memang itu sekali aja gitu. Nanti setelahnya udah kita kembali ke pertemanan dan persahabatan yang biasa aja gitu biasanya gitu. Karena nanti ketika dia melihat kita sukses di sini, kita bisa jalanin di sini, itu kan tergerak sendiri kok. Ternyata si Manda bisa ya, ternyata di sini gitu. Ternyata oke, ternyata bisa jalan ya gitu. Jadi itu pasti akan menemukan jalannya sendiri sih teman-teman gitu. Kita akan fokus dulu nih sama yang emang mau gerak, yang semangat gitu. Jangan sampai yang semangat itu nanti malah jadi ikutan tidur karena tidak merasa disupport sama kita gitu kan. Nggak boleh tuh. Semua member harus banget dirangkul. Gitu. Gimana nih? Ya, jadi ada pokoknya lagi? intinya dari yang tadi Kak Manda sama Kak Kisti bilang juga kan, yang penting ngerangkul semuanya ya. Maksudnya bukan kayak besar kecilnya jaringan tim kita nih. Jadi karena ini timnya jaringannya besar, baru kita anak masin. Yang penting kan kita bikin nyaman semua tim, bener gak? Benar Yes, banget. benar Dengan kita banget. bikin nyaman, mereka juga pasti akan ingat kita. Pasti nggak mungkin. Benar banget. Benar banget. Udah kali ya Kak Angga, soalnya Iya, udah kayaknya udah mewakili. Pertanyaannya udah ini juga, udah beberapa mewakili. ada yang pengulangan juga kan. Betul, Oke betul. deh, kalau gitu, thank you buat Kak Manda, Kak Kisti. Thank you waktunya. Thank you, Kak Angga. Thank you banget juga. semuanya. Thank you teman-teman yang udah hadir. Teman-teman semua. Yes, hari ini sharingnya semoga bermanfaat buat teman-teman karena emang kan pembawaan yang hari ini sih keren, lebih ke arah anak muda banget sih kalau yang hari ini tuh. Aduh, anak muda, senang loh. Muda memang. Saya senang loh. Happy tahu, itu kalau yang nonton itu dibilang anak-anak muda apa semua pasti cengir di videonya, pasti ketawa. Oke, kalau gitu thank you. Semoga nanti kita ada kesempatan lain lagi untuk Zoom lagi, entah itu mungkin karena berdua ini kan Kak Manda sama Kak Kisti udah Ronin, sebentar lagi Samurai, berarti bisa training bentar lagi juga. Amin. Oke, thank you semuanya, selamat malam. Thank you semuanya, selamat malam.